Perkenalkan saya selaku MC pada acara ini, Vijay Saputra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Fakultas Hukum. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UT, Himne UT, diiringi oleh Dirijen Siti Nurhaliza. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Evan Renaldi, Prodi PGSD. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penyelenggara dan teman-teman mahasiswa baru Universitas Terbuka. Izinkanlah saya memimpin doa pada pagi hari ini dengan tata cara Islam. Dan bagi teman-teman yang beragama lain dapat berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Marilah kita menundukkan kepala dan menadahkan tangan seraya kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur atas sebagai nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam acara orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang yang diselenggarakan di Kabupaten Lahat pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, penuh dengan keberkahan dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh peserta dan seluruh pihak yang terlibat. Jadikanlah acara ini sebagai sarana menambah ilmu, mempererat ukhuwah, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan yang benar. Berikanlah kami kemudahan dalam setiap langkah yang kami ambil, serta jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghalangi kebaikan. Limpahkanlah keberkahan dan rahmat-Mu kepada semua yang hadir pada hari ini, dan jadikanlah acara ini sebagai amal yang baik untuk setiap yang akan ke depannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, dan hanya padamu kami berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pembukaan Universitas Terbuka Palembang oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Tahir Abu Nain, Magister Manajemen. Kepada Bapak dipersilahkan. Adik-adik semua, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya biar semangat. Walaupun duduknya dempet-dempetan, tidak apa-apa lah. Yang penting hati kita bahagia. Oke. Ketika saya mengucapkan Universitas Terbuka, adik jawabnya jaya, jaya, jaya. Terus Universitas kedua, Universitas Terbuka untuk Indonesia.
Universitas Terbuka yang ketiga kami bisa. Oke. Jadi jaya untuk Indonesia. Yang ketiga kami pasti bisa, pakai pasti ya. Oke ya. Universitas Terbuka. Jaya. Universitas Terbuka untuk Indonesia. Universitas Terbuka Pasti bisa. Terima kasih. Nama orang susah diingat. Mungkin perlu sebuah obat. Mahasiswa UT harus semangat biar menjadi orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para ketua salut, para staf Universitas Terbuka, para panitia yang saat ini sudah berada di lokasi semua, di lokasi gedung ini teristimewa yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik mahasiswa UT Universitas Terbuka Palembang dalam wilayah Kabupaten Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama tentunya mari kita di bulan yang penuh barokah ini selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya juga, izinnya juga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul di gedung ini dalam rangka kegiatan LPKBJJ. Yang salah satu dari kegiatan LPKBJJ adalah hari ini orientasi mahasiswa Universitas Terbuka. Adik-adik yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ya di kampus Universitas Terbuka. Selamat datang di Universitas Terbuka yang sudah saat ini berstatus perguruan tinggi berbadan hukum. Ini saya kira pilihan yang tepat bagi adik-adik semua, pilihan yang insya Allah mudah-mudahan mengawal cita-cita, mimpi adik-adik semua untuk menggapai hari tua yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera. Adik-adik mahasiswa, kita rasanya baru pertama kali ya OSMB yang akan dikunjungi langsung oleh Pak Bupati, Pak Bursah Zarnubi. Insya Allah siang ini sampai detik ini beliau masih on schedule untuk datang ke kita untuk berbagi ilmu ya, salah satu materi yang nanti akan disampaikan beliau, dan materi ini memang harus wajib kita sampaikan pada saat kegiatan OSMB ini, yaitu bela negara. Jadi nanti ya, mari kita sambut beliau nanti bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan ya untuk dapat hadir di sini. Baik, dengan tidak berlama-lama ya, biar acara kita nanti berjalan. Nanti ketika nanti Bapak Bupati hadir, kita stop acara, kita sambut beliau, nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, sebelum beliau datang nanti akan kita ada acara-acara video dan sebagainya, penyapaan dan sebagainya untuk kita ikuti bersama. Nah, hari ini OSMB ya, orientasi mahasiswa baru, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan UT. Memperkenalkan UT, apa itu Universitas Terbuka, bagaimana sistem belajarnya, kemudian di mana kantornya, pejabat-pejabatnya di mana. Karena sampai saat ini Universitas Terbuka itu kadang-kadang masih dianggap orang universitas swasta, di mana kantornya. Padahal Universitas Terbuka, adik-adik mahasiswa, jumlah mahasiswa kita sekarang ini 671.000 lebih. 33.000 diantaranya ada di UT Palembang. UT Palembang wilayahnya Sumatera Selatan.
2.750-an dari jumlah 33.000 ada di Kabupaten Lahad. Alumni kita itu sekarang 2,8 jutaan. Ada 1056 alumni ada di Kabupaten Lahad. Jadi sudah begitu ininya ya mahasiswa UT itu, tapi masih banyak kawan kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang belum tahu apa itu UT. Jadi nanti melalui adik-adik semua nanti mohon disampaikan ya bahwa UT itu universitas negeri, universitas paling besar mahasiswanya di Indonesia. Tidak katik saingannya universitas terbuka dengan jumlah mahasiswa itu. Universitas terbuka juga sekarang sudah berstatus perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi sebuah universitas itu, sebuah perguruan tinggi itu pertama dia satker, nah, kelasnya. Kedua naik kelasnya badan layanan umum. Naik lagi kelasnya yang paling tinggi, perguruan tinggi berbadan hukum. Di Indonesia baru berapa perguruan tinggi berbadan hukum? Baru 24. Terakhir nambah katanya 33, termasuk UI, Gadjah Mada, Unpad itu baru. Unsri, Universitas Sriwijaya sudah berbadan hukum juga sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Jadi dengan status perguruan tinggi berbadan hukum, saya yakin adik-adik akan nanti mampu ya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Tolong nanti hari ini dihadiri ya, hari ini tadi saya dapat berita peserta 205 apa tadi ya, 205. Saya mohon nanti besok ada kegiatan lagi PKBJJ ya, praktek kemampuan belajar mengajar ya dengan sistem jarak jauh. Jadi besok akan diajari bagaimana mengakses aplikasi online, bagaimana strategi belajar mengajar di UT, bagaimana cara membaca yang efektif. Besok akan diajarkan, akan disampaikan dengan adik-adik mahasiswanya. Biar apa? Biar ketika adik-adik nanti saat memasuki kegiatan pelaksanaan administrasi akademik maupun akademiknya nanti dapat berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Adik-adik ini kan dari SD, SMP, SMA, SLTA barangkali ada yang sudah sarjana, kan terbiasa klasikal ya di kelas. Jadi masuk ke kelas, kemudian nanti akan ada guru datang, jadwalnya sudah ada. Nah ketika di UT, adik-adik akan terkejut dengan sistem yang mendisiplinkan, yang pokoknya itu harus disiplin diri sendiri, merencanakan sendiri, membagi waktu sendiri untuk belajar. Oleh sebab itu 3 hari ini Jumat, Sabtu, Minggu kita akan belajar bagaimana strategi belajar mengajar di UT agar cepat selesai dengan tepat waktu dan nilai dengan maksimal. Itu saja barangkali, mari kita dengan bersama-sama mengucapkan bismillah acara orientasi mahasiswa baru di Kabupaten Lahad Universitas Terbuka. Saya resmikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sarana perasaan mungkin terasa panas ya nanti, jadi saya berharap nanti kalau pakai jaket bisa dilepas ya, jangan sampai kepanasan, sementara materinya juga mungkin cukup padat hari ini. Itu saja barangkali adik-adik, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video seputaran Universitas Terbuka mengenal Universitas Terbuka. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Terbuka, dan bangga
kami menyambut Anda di Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Jarak Jauh terdepan Indonesia yang mengedepankan inovasi, fleksibilitas, inklusivitas, dan kualitas pendidikan yang membanggakan. Terima kasih Anda telah memilih UT sebagai langkah awal perjalanan akademik dan kehidupan Anda. Kami yakin ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sebagai pendidikan tinggi negeri jarak jauh pertama di Indonesia, UT memiliki komitmen untuk terus menjadi yang terbaik dengan layanan yang terbaik dan kualitas dan terbuka bagi segenap lapisan masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan teknologi terkini dan sistem pembelajaran yang fleksibel, UT hadir dan siap menemani perjalanan akademik Anda hingga sukses meraih cita-cita. Anda kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka yang menjunjung tinggi kehidupan akademik, keluhuran budi pekerti, jiwa sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan selalu siap membantu Anda selama kuliah di UT. Sebagai mahasiswa baru, saya mewajibkan saudara-saudara untuk mengikuti orientasi studi mahasiswa baru atau OSNB dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Kedua program ini akan memberi bekal penting untuk menjadikan Anda secara mandiri dan disiplin serta dengan belajar yang sangat tinggi. Namun, jangan khawatir. Belajar di UT tidak berarti Anda belajar sendiri. UT menyediakan berbagai layanan akademik untuk mendukung kesuksesan belajar saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa. Di antaranya adalah Anda akan memperoleh layanan MyUT, UT TV, UT Radio, ruang baca virtual, dan fasilitas perpustakaan digital, serta Anda pun akan diwajibkan mengikuti tutorial dalam berbagai modus yang disediakan UT. Saudara, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang aktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Dengan lebih dari 2 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, kami berharap Anda dapat mengikuti jejak mereka menjadi individu yang hebat, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Bersama Universitas Terbuka, saya yakin Anda akan meraih sukses dalam studi, karir, dan kehidupan bermasyarakat. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, yang lebih indah. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk Anda semua. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi Sistem Pendidikan Jarak Jauh oleh Bapak Stephen Anthony. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Direktur, Pak Agus, dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes galau ini saya. Hari ini puasa keberapa hari ini? Puasa nih Pak. Hah? 7, sepakat 7 ya, karena kita barengan semua puasanya ya. Oke, sebelum kita mulai, kalian harus paham bahwa pendidikan jarak jauh itu harus kalian kenal dulu baru kalian belajar. Ya, kenapa? Masalah itu timbul karena kita tidak tahu ilmunya, benar nggak? Itu dulu berbincang dari bahwa masalah itu terjadi karena kita tidak tahu ilmunya. Maka kalian harus ikut rangkaian kegiatan ini sampai selesai. Ya, saya mau nanya dulu. Dari sisi motivasi memilih UT, ya, saya mau tahu dulu. Yang sekarang kuliah sambil bekerja, angkat tangan. Kuliah sambil bekerja. Rata-rata ya, ada sekitar 500.000 yang hadir hari ini. Semuanya ternyata sambil bekerja. Yang tidak bekerja tapi milih UT, angkat tangan juga.
Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Angkat tangan. Malah justru ini yang saya tunggu nih. Yang tidak bekerja tapi pilih UT. Fresh graduate atau tidak bekerja. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ribu. Oke, banyak ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Yang pekerjaannya full time, ya, nggak ada waktu untuk kuliah, tapi milih UT, angkat tangan. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang bisa cerita sedikit. Ada nggak yang mau cerita? Nah, ayo. Yuk berdiri dulu. Siapa namanya? Nih. PGSD. PGSD. Berarti sehari-hari mengajar ya? Di SD mana? Begawe di mall. Milih PGSD tapi begawe di mall. Oke lah, nggak apa-apa ya. Alasannya memilih universitas terbuka apa? Karena ingin belajar dan mencapai cita-cita. Cita-citanya mau jadi apa sih? Guru. Oke, tepuk tangan dong untuk Leni ya, guru SD. Ada lagi yang selain guru, yang sekarang bekerja selain guru? Mbak bekerja sebagai apa, Mbak? Ini kasir. Di mana? Kasir. Di mana? Di Sukacinta. Oke, kasir ya. Pilih jurusan apa? PGSD. PGSD juga. Ini fenomenanya menarik ya di Lahat ini ya. Pekerjaannya beda, pilih PGSD. Kenapa ya PGSD ini kok jadi favorit? Ya, suka mengajar, suka anak-anak. Suka mengajar anak-anak, itu jawabannya ya. Ada lagi yang selain guru SD yang pilih PGSD. Yang manajemen mana? Yang manajemen mana? Oke, nah ini biasanya lain nih jawabannya nih. Kenalan dulu siapa ini nih? Kajara, Pak. Milih manajemen. Sekarang kerja di mana? Kerja di PLTU Banjarsari, Pak. Jadi kalau Lahat mati listrik tanya dengan ini ya. Iya, Pak. Kenapa milih manajemen di? Pengen tahu aja ininya. Untuk mencapai cita. Ada juga. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, tadi yang fresh graduate ini nih, Mas yang ini yang paling keren nih. Nah, yang model rambutnya paling keren. Berdiri dulu, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Mahasiswa UT nggak boleh malu. Namanya siapa, Mas? Arif Banggarbesi, Arif aja ya. Jurusan apa? agribisnis pertanian. Agribisnis pertanian. Tepuk tangan dong. Kenapa memilih agribisnis pertanian? Karena asalnya di petani, Tanjung Sakti kan mayoritas petani. Kan kalau ini kan petani Tanjung Sakti itu dia kata maju. Dalam artian kan fasilitas pertanian masih banyak, alat-alat kurang kan. Jual barang kurang, semangat maju juga UKM di daerah Tanjung Sakti. Tepuk tangan dong. Ah, gitu ya. Berarti memang bukan rambutnya saja yang keren, memang keren cita-citanya ya. Baik, apapun motivasi kalian ya, dari manapun latar belakang kalian, kayaknya satu kesimpulannya, kalian itu tertarik kuliah di UT karena fleksibel ya. Kalian bisa sambil kerja, sambil ngasuh anak ya, sambil cari jodoh. Ada yang cari jodoh di sini? Ada yang cari jodoh? Bisa aja loh dari sini dapat jodoh ya. Nah, apapun motivasinya, kuliah di UT itu memudahkan kalian, benar gak? Nah, kita mau lihat kira-kira universitas terbuka itu apa dan ciri-cirinya bagaimana. Itu kan yang paling penting ya. Banyak di sini yang dulu SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah kuliah, Kemudian lanjut lagi di UT, ada kan? Nggak ada di sini saya yakin yang pernah belajar jarak jauh, benar nggak? Kemarin kan ada pandemi ya, COVID, kalau nggak salah mulainya Maret 2020. Itu Maret 2020 loh, sekarang sudah Maret 2025, udah 5 tahun yang lalu COVID. Kalian merasakan pendidikan jarak jauh nggak? Apa namanya kalau bukan? Learning from home ya. Sama teman-teman, itu namanya belajar jarak jauh. Tapi yang diusung UT itu adalah pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh. Ada terbuka dan jarak jauhnya.
Kalau jarak jauh udah tahu semua ya, ngumpul tugasnya lewat email, kemudian teman-teman buka aplikasi. Yang paling keren kemarin itu Zoom ya, Zoom sampai meningkat sekian persen penggunanya, sekian ratus persen. Kenapa? Karena orang tidak bisa berkumpul dalam satu tempat. UT yang didirikan sejak tahun 1984, senyum aja lihat keadaan itu. Kenapa? Karena memang sejak dulu seperti itulah UT. Benar nggak? Nah, cuman kita harus kenal lebih jauh lagi. Boleh materinya? Pendidikan terbuka jarak jauh. Awal mulanya dari sini dulu nih, ya, dari sini dulu. PBB mengklaim dengan datanya 30% saja penduduk dunia ini sudah ada. Mobil 1152 maju. Pemilik mobil 1152 ada? Mobilnya mau dijual? Enggak, dimajuin sedikit maksudnya, bukan dijual. Silakan ya teman-teman yang punya mobil BG, ya oke silakan. Makasih Pak Tusiran. Kita lanjut lagi ya. Ternyata menurut PBB baru 30% penduduk dunia itu yang mengenyam pendidikan S1. Mirisnya lagi, tadi disinggung Pak Direktur juga, Sumsel angka partisipasi kasar S1 atau orang yang harusnya kuliah S1 dari jumlah penduduk baru 24%. Mau tahu perbandingan yang mencolok? Singapura di atas 78%. Nah, Pak, apa hubungannya Pak? Kuliah dengan tidak kuliah masih nak nyari duit itulah. Bener. Tapi coba teman-teman cek. Pendapatan per kapita paling tinggi di mana? Singapura. Kemudian yang paling rendah di mana? Termasuk di Indonesia. Berarti kaya saja negara itu tidak cukup. Pendidikannya yang harus kita perhatikan. Ini landasan kenapa PJJ itu didirikan. Oke, next. Next. Nah, next lagi. Masalahnya adalah apakah perguruan tinggi kita cukup menampung semua penduduk Indonesia? Catatan data lagi ya, kita main data aja. Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun meluluskan lulusan SMA sederajat berapa jumlahnya? 78.000 orang. Daya tampung universitas berapa maksimal? 5.000. Unsri 5.000 sampai 10.000. Itu pun sudah susah dia memenuhinya. Itulah kenapa ada tes passing grade, yang tidak lulus nanti tidak bisa kuliah. Oke, ditambah swasta. Swasta mungkin daya tampungnya 15.000. Tambahlah dengan unsri yang dimaksimalkan 10.000, 25.000. 50.000-nya mau kemana? Nah, itulah kenapa universitas terbuka didirikan. Kenapa? Prinsip terbukanya tadi, ya teman-teman. Terbuka itu adalah kami tidak boleh menolak orang yang memenuhi kualifikasi untuk kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya tidak boleh mahal. Yang ketiga, pembukaan registrasinya sepanjang tahun dan tidak boleh tutup. Itu prinsip terbuka yang dimaksud. Bukan berarti terbuka itu nggak ada gedung. Kalian kuliahnya di DPR, tahu DPR? Di bawah pohon rindang, bukan ya? Gedungnya ada, nanti ditunjukkan oleh teman-teman. Ada videonya, ada ininya ya. Kalian bisa lihat nanti. Bahkan di Palembang udah pernah ke UT? Nah, coba nanti main ke Palembang, arah ke asrama haji itu ada universitas terbuka. Ya. Tadi apa syaratnya? Pertama, nggak boleh menolak mahasiswa baru. Yang kedua, nggak boleh tutup. Yang ketiga, harus murah atau terjangkau lah ya. Terjangkau. Mana ada universitas yang biaya per SKS-nya hanya 35.000. Ya. Sekarang sudah di atas itu semua. Saya dulu kuliah tahun 2001 240.000 SPP-nya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi yang 200 ke bawah. Bahkan sekarang yang paling murah katanya 4 juta ya kuliah sekarang. Nah, di UT yang paling mahal berapa? 2.400.000. Nggak boleh mahal. Nggak boleh naiknya signifikan, nggak boleh. Menyesuaikan mungkin ya, tapi nggak ada.
Sepertinya tahun ini nggak ada penyesuaian itu. Oke, next. Nah, di mana letak pendidikan jauh, pendidikan terbuka, dan pendidikan terbuka dan jarak jauh? Ini teman-teman, kalau digambarkan dalam bentuk diagram, agak jelimet memang, bahasanya bahasa lahat ini ya, agak susah jelasin. Yang dinamakan pendidikan jarak jauh, pendidikan itu memisahkan antara pembelajar dengan pengajarnya. Seperti kemarin pada saat pandemi, itu pendidikan jarak jauh. Tapi pendidikan jarak jauh darurat, bukan disiapkan dari awal. Kalau di UT, pendidikan jarak jauhnya adalah kami menyiapkan materi itu sudah sejak lama. Bahkan kalian bisa mengakses materi tersebut kapanpun dan dimanapun. Ya, sudah didesain sedemikian rupa agar kalian itu tidak terlalu tergantung dengan pertemuan tatap muka. Benar nggak? Nah, kemudian ada pendidikan terbuka, pendidikan tinggi terbukanya. Terbukanya tadi umur tidak dibatasi, ya. Kemudian lokasi tidak dibatasi. Sekarang yang selain di Lahat, angkat tangan dari daerah mana? Pagar Alam ada? Pagar Alam ada kan? Kemudian Kota Agung ada nggak? Kota Agung ada? Ada Kota Agung di sana. Empat Lawang ada nggak? Empat Lawang ada. Dari berbagai daerah, sama semuanya kuliah di UT, nanti dapat layanan juga sama. Itu maksud terbukanya. Jangan heran nanti teman-teman, ini yang masih muda, tiba-tiba masuk ruang ujian, duduk di depan kursi, ini guru SD saya dulu nih. Salim, ibu ngapain sini? Saya mau ujian. Sama bu, saya juga ujian, muridnya tadi. Sekelas pula. Baru tahu bahwa ibu ini galak mencontek juga rupanya. Itu ya. Jangan ya. Nah, jadi terbukanya tadi seperti itu teman-teman. Umurnya nggak bisa dilihat. Bahkan ada lulusan tertua kita itu umurnya 85 tahun. Mulai kuliah 60 tahun pada saat dia pensiun. Ada. Dia tujuannya simpel saja, dia tujuannya satu katanya. Saya ingin cucu-cucu saya atau orang yang jauh lebih muda dari saya malu nggak bisa menyelesaikan S1. Kira-kira di ruangan ini ada nggak yang mau kuliah sampai umur 85 tahun? Nah, itu salah satu prinsip terbukanya UT, tidak ada drop out. Kalau kamu tertarik untuk menyumbang UT setiap tahun, silakan, nggak usah tamat-tamat ya. Jadi tidak ada drop out di UT. Tidak ada skripsi juga di UT. Ini salah satu daya tarik UT untuk S1 dan diploma. Nggak ada skripsi. Nanti ada karya ilmiah, kita akan jelaskan besok. Ya, oke. Posisi open and distance education atau pendidikan terbuka dan jarak jauh ada di tengah-tengah. Open education, distance education, dan online education. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya, pendidikan UT itu mana? Pendidikannya terbuka dan jarak jauh. Ya, jangan bilang, oh kuliah di UT itu kuliah online. Bukan, itu hanya bagian kecil. Lihat. Pendidikan online itu hanya salah satu materi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Coba bayangkan teman-teman di daerah pelosok yang nggak ada internet. Kalau UT itu pendidikan online, dapat nggak dia? Nggak dapat. Maka UT itu pendidikan jarak jauh. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengakses internet, kita siapkan buku bahan ajar cetak. Kita siapkan tutorial tatap muka. Sehingga mereka tetap bisa belajar walaupun nggak ada jaringan internet sama sekali. Benar nggak? Maka jangan memasukkan UT itu sebagai pendidikan online saja, karena itu hanya bagian kecil dari itu. Oke, next. Nah, ini tadi dimensinya ya. Nggak boleh tutup, registrasi sepanjang tahun. Bahkan kami punya sumber-sumber terbuka yang bukan hanya mahasiswa UT yang bisa mengakses, tapi penduduk secara keseluruhan. Ada kursus gratis. Nah ini, ya, teman-teman jangan khawatir, UT sekarang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Semua sebenarnya bisa seperti UT. Semua boleh membuka pendidikan seperti UT. Namun syarat ini yang harus dipenuhi. Ya, apa syaratnya? Pertama, kebijakan registrasi yang nggak boleh ditutup.
Teman-teman kalian yang nggak sempat registrasi semester ini, nanti di bulan Juni bisa registrasi. Sekarang memang di-cut sementara. Kenapa? Agar bisa melayani kalian yang sudah registrasi. Nanti bulan Juni kita buka lagi registrasinya. Berarti setahun ada 2 kali penerimaan. Oke. Tidak ada batasan umur, tidak ada drop out. Kemudian di bawahnya harus ada sumber terbuka, baru dia bisa dikatakan pendidikan terbuka jarak jauh. Unsri boleh buka, Bina Dharma boleh buka, ya, Muhammadiyah boleh buka, silakan, PGRI boleh buka. Tapi harus memenuhi syarat yang ini. Oke, next. Nah, ini yang saya sebut tadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ada di sini yang masih ragu tentang UT? Pak, bener nih ya, apa bisa tamat di UT nih? Silakan kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas. Sekarang sudah ada porsi tersendiri untuk pendidikan jarak jauh. Kenapa? Karena Indonesia ini teman-teman, 2045 nanti usia produktifnya paling tinggi sepanjang sejarah. Istilahnya apa? Indonesia emas. Bayangkan di 2045 sumber daya manusia kita tidak ada yang terdidik, tidak ada yang terlatih. Maka siapa yang jadi pemain di negara kita? Orang asing. Karena kenapa? Nanti globalisasi makin menjadi-jadi, kalian jadi penonton di negeri sendiri. Itulah kenapa UT juga didorong oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Lahad ya. Pemerintah Kabupaten Lahad ini sangat welcome sekali dengan UT. Dulu pernah ada beasiswa kalau nggak salah Pak Direktur ya, dikasih beasiswa dan lain-lain. Agar warga Lahad ini maju. Maka satu-satunya jalan adalah dengan pendidikan jarak jauh. Next. Di bawah undang-undang ini ada lagi undang-undang nomor 12 tahun 2012. Dia menjelaskan bahwa memang benar pendidikan jarak jauh itu ada di Indonesia dan sudah resmi. Kalau ada yang ragu misalnya kalian mau ngurus kenaikan pangkat setelah tamat misalnya ya, tiba-tiba di-cut, oh kaget dulu, ini universitas apa ini? Tidak pernah bertemu, tiba-tiba dapat ijazah katanya. Nah silakan tunjukkan undang-undang ini. Nggak boleh ditolak karena sudah resmi undang-undangnya. Bahkan di bawah undang-undang ada peraturan kementeriannya. Next. Nah, ada peraturan menterinya juga yang makin menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh bersifat terbuka, belajarnya mandiri. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Belajarnya mandiri, belajar di mana saja dan kapan saja menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir harus ada komunikasi dari teman-teman ke kami, dari kami dan ke teman-teman. Sekarang saya tanya nih di ruangan ini. Punya media sosial? Bawa handphone? Sudah follow belum media sosial UT Palembang? Yang belum sekarang saya kasih waktu. Follow. Saya mau lihat. Siapa yang follow 3 followers tercepat dapat merchandise dari UT. Nah, seru nggak? Pak, medsos yang mana Pak? Ado galo, kamu na apa? Instagram? Ada. TikTok? Ada. YouTube? Ada. Kenapa kami masuk ke platform tersebut? Agar kalian semua dapat informasi yang sama. Ya. Ado kita ini tidak galak buka Facebook. Gawenya nak TikTokan. Kami masuk di dalam itu. Ya. Karena apa? Kata kunci dari undang-undang ini. Ada komunikasi antara UT dengan mahasiswanya. Teman-teman jangan ragu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, itulah kenapa didirikan sentra layanan UT atau salut. Bagi teman-teman yang masih perlu pendampingan, masuk salut, silakan. Pak, bingung aku Pak registrasinya. Pak, aku bingung nyetak kartu ujiannya. Jangan khawatir. Ada sentra layanan UT yang merupakan mitra kami di daerah, perpanjangan tangan layanan UT. Silakan konsultasi. Pak, aku tidak perlu Pak, aku nak dewean be. Silakan juga. Maka pilihan itu kita serahkan ke mahasiswa. Ya, jangan bingung kuliah di UT karena kalian terbiasa pembelajaran tatap muka, tiba-tiba jadi pembelajaran jarak jauh. Oke, next. Terbuka ini sudah disampaikan tadi. Oke, next saja. Nah ini ya, yang harus teman-teman ingat, kita ini perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri. Jadi kalau kamu ditanya kuliah di mana, jangan malu. Jangan malu, ya. Dek,
Ujingo adek nih pakai alma mater kuning, kuliah di mana? Ay kak, di UT. Jangan cak itu jawabnya ya. Semangat harus jawabnya. Dek kuliah mana? UT lah, masa zaman cak ini masih kuliah nongkrong di kelas. Wah itu ya, tambahi dikit jargonnya. Masa kuliah tak bisa sambil begawi. Ya, semangat. Kenapa? Bukan cuman omong kosong semangatnya. Satu, UT itu negeri. Yang kedua tadi dijelaskan Pak Direktur, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Apa dia Pak artinya berbadan hukum? Berbadan hukum itu teman-teman paling tinggi levelnya di universitas. Keuntungannya apa untuk mahasiswa? Kalian mempunyai akses sampai internasional. Kenapa? Sekarang ada 4 prodi kita, akreditasinya bukan cuma di dalam negeri, tapi ikut FIBA. Coba kalian nanti browsing, FIBA itu apa? FIBAA. Yang terakreditasi oleh FIBA, organisasi yang mengakreditasi di internasional, ilmu hukum. Ada ilmu hukum di sini? Yang kuliah ilmu hukum, itu FIBA itu. Manajemen, mana manajemen? Angkat tangan. Itu juga diakreditasi oleh FIBA. Ekonomi pembangunan, ada nggak? Akuntansi, itu juga FIBA. Jadi akreditasinya bukan lagi ban PT, teman-teman. Apa artinya? Yang di bawah naungan FIBA itu kan banyak. Ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia. Kalau di luar negeri itu ada lagi yang di Australia, ya. Berarti lulusan hukum Australia dengan Indonesia sama, akreditasi ukurannya juga sama. Yang membedakan apa? Satunya pembelajaran tatap muka, satunya pembelajaran jarak. Itu. Ya. Kalau akreditasi nggak usah ragu lagi. Sekarang kita rata-rata minimal B, rata-rata sudah mulai A. Kenapa? Tadi yang saya tunjukkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kita sudah masuk di sana sehingga ukurannya berbeda. Nggak sama lagi dengan tatap muka. Nggak lagi ditanya, Pak Stephen, Bapak kan dosen administrasi negara. Berapa mahasiswa yang Bapak ampu, yang Bapak asuh? Oh saya mengampu 4.000 mahasiswa di Sumsel. Tidak mungkin kan kalau tatap muka? Tapi kalau di PJJ mungkin sekali. Karena pembelajarannya jarak jauh. Oke, next. Sudah juga. Oke, next. Nah, kenapa dia harus jadi sistem? Kalau di pandemi kemarin dia bukan sistem pembelajaran jarak jauh. Cuman pembelajaran jarak jauh darurat, nggak ada sistemnya. Yang guru di sini tahu persis ya, kenapa saya katakan darurat. Ngumpul tugasnya di mana, Bapak Ibu? Lewat WA. Ada juga yang lewat email. Kalau di sistem pendidikan jarak jauh, proses pembelajaran terekam dalam aplikasi pembelajaran online. Teman-teman di sini nanti akan dapat layanan e-learning. Dapat layanan learning management system. Sehingga nanti apapun yang kalian lakukan tercatat dalam aplikasi tersebut. Sehingga kita bisa pertanggungjawabkan. Pak, aku lah melo tutorial 8 kali ngerjo ke tugas. Kok bisa dapat E? Nah, itu nanti akan terjawab besok ya. Kita akan pelajari. Tips biar terhindar dari nilai E berjamaah. Ya, jangan sampai kalian menghabiskan waktu di sini sekian tahun ya, bukan untuk memecahkan rekor tapi memang tidak tamat-tamat nih, tidak ngerti ya. Besok kita akan belajar bagaimana cara tamat dengan baik di UT. Next. Oke, teman-teman di sini sudah melalui berbagai tahapan ya. Registrasi sudah selesai ya. Ada di sini yang data pribadinya masih salah, namanya masih berbeda. Oke. Sudah? Belum? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Kalau sudah melalui semua proses seperti ini, maka kalian nanti akan mendapatkan sertifikat di ujungnya, sertifikasi. Jadi ada jalan panjang sebelum kalian mendapatkan ijazah. Bukan berarti kalian tidak bertemu sama sekali dengan dosen, cuman bayar registrasi B tiba-tiba dapat ijazah, itu beda. Kita pembelajaran
jarak jauh, maka memang tidak ada pertemuan yang langsung dengan dosen. Berapa? 5 menit. Oke. 5 menit lagi ya. Oke, next. Next. Kenapa? Karena berbeda dengan mahasiswa tatap muka, kalian nanti akan diberikan buku materi pokok yang menjadi dosen kalian masing-masing. Jadi di UT itu nggak ada istilah dosen nggak masuk. Dosennya pasti masuk. Dosennya adalah buku materi pokok itu. Jadi tinggal kalian kapan yang mau ketemu dosennya gitu ya. Buku materi pokok itulah yang nanti ada di laci-laci kalian, yang akan kalian pelajari dengan membaca tuntas. Pesan saya, sekarang sudah memilih UT, kalian pertama harus merencanakan belajar, kedua harus mau membaca buku materi pokok, ya. Ketiga nanti mengikuti semua prosedur UT dengan baik. Insya Allah 4 tahun selesai. Insya Allah dengan hasil yang baik ya, bukan cuma selesai baik, tapi dengan hasil yang baik ya. Teman-teman, itu saja mungkin materi dari saya. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf ya. Semangat pertahankan, masih ada 2 hari lagi setelah hari ini. Kalian akan mengikuti rangkaian pelatihan, dan semua pertanyaan kalian tentang UT boleh ditanyakan dengan kami selama kegiatan berlangsung. Sekarang ada pertanyaan nggak? Terkait pendidikan jarak jauh? Ada? Pas? Simpan pertanyaan kalian, nanti kita besok akan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, kemudian ada workshop gas, ada klinik ujian. Silakan kalian tanyakan, misalnya Pak saya belum tahu skema ujiannya bagaimana. Besok kita akan spill sedikit kalau bahasa anak sekarang ya. Itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita break sebentar ya, sambil nunggu Bapak Bupatinya datang. Oke. Nanti setelah Bapak Bupatinya datang, sudah sampai, kita untuk dimohon berdiri ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada rekan-rekan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, nanti ketika Pak Bupati hadir, berkenan untuk berdiri menyambut beliau. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan sedikit sambutan dan materi terkait bela negara, dan kemungkinan nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Kemungkinan itu sekitar 3 penanya umum ya, dari Bu dosennya boleh maupun dari mahasiswanya juga boleh, terkait bela negara ataupun ya visi misi Indonesia ke depan. Ya boleh nanya tentang efisiensi anggaran, tentang manajemen apapun, boleh ditanyakan ke beliau. Itu aja. Terima kasih perhatiannya. Udah di depan semua kan? Udah. 4 di depan. Alma maternya mungkin Pak dibawa pakai apa? Ada tangan. Mbak, alma maternya dibawa pakai apa? Ada makan. Oh, udah siap. Oh, yang tambahan tadi orangnya udah ada, Mbak? Yang tambahan tadi orangnya udah ada? Yang tambahan tadi orangnya udah ada? Udah ada.
biasanya ada musik. Ini ada ini nggak? Ada soundnya yang berapa? Tadi Indonesia Raya udah ya? Dikasih ya? Udah. Dikasih dance-nya nggak? Ada musiknya nggak, Mbak, nyambut Bapak Bupati? Ada musiknya apa maksudnya atau apa? Biar jangan monoton gitu. Mars aja ya? Dia masuk. Iya, pas dia masuk. Aku langsung nyebut langsung ini ya. Pas. Maksudnya kan coba disetel dulu siapa aja dulu. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Bapak Bupati Lahat, Bapak Bursa Zarnubi. Terima kasih kepada Bapak telah hadir di orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang, wilayah Lahat dan sekitarnya, masa 2024-2025. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Lahat, Bapak Bursa Zarnubi, serta menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Haji Bursa Zainubi. Yang kami hormati para kepala dinas, staf perangkatnya. Yang kami hormati para panitia, dosen Universitas Terbuka yang sempat hadir pada siang hari ini, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Terbuka. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya juga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul di gedung SKB ini dalam rangka kegiatan orientasi mahasiswa baru Universitas Terbuka. Bapak Bupati, adik-adik mahasiswa, seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, kami ucapkan selamat Pak Bupati, karena beliau kan baru dilantik ya, sekitar beberapa minggu yang lalu. Semoga
kepemimpinan Bapak sebagai Bupati nanti, Lahat akan menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia, selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Bupati, saya laporkan kegiatan kita pada hari ini adalah orientasi mahasiswa baru Universitas Terbuka. Ini perlu kami laksanakan Pak Bupati setiap ada kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu setiap tahun sepanjang tahun. Nah, pada semester ini di Lahat lebih kurang 350 mahasiswa baru yang sudah mendaftar. Kemudian hari ini kita laksanakan OSMB namanya Pak, orientasi mahasiswa baru Universitas Terbuka. Kenapa harus kita laksanakan? Para mahasiswa ini sebelumnya adalah dari SD, SMP, SMA, dan SLTA, bahkan mungkin sudah ada S1. Mereka terbiasa dengan pembelajaran tatap muka Pak. Tatap muka, mereka masuk kelas, ada guru, jadwal sudah disusun. Nah, ketika mereka memasuki UT dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, mereka harus mempunyai karakter disiplin diri pribadi yang tinggi Pak. Jadi harus menyusun jadwal sendiri, mengatur belajar sendiri, membaca sendiri. Nanti kalau ada kegiatan, ada kesulitan dalam proses belajar mengajar, mereka harus tanya pada saat kegiatan tutorial. Jadi agar mereka pada saat nanti pelaksanaan kegiatan akademik tidak terkejut bahasa kitonyo Pak Bupati. Jadi mereka langsung nanti pada saat kegiatan pembelajaran akademik langsung ngegas lah ya, langsung larinya cepat, sehingga kita harapkan nanti selama pendidikan di Universitas Terbuka mereka mampu menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan dengan nilai yang maksimal. Bapak Bupati, perlu saya laporkan juga bahwa alumni Universitas Terbuka di Kabupaten Lahat ini semenjak berdirinya UTI tahun 84 sudah 10.056 mahasiswa alumni ya. Tepuk tangan. Dari jumlah alumni UTI 2,8 juta saat ini. Mahasiswanya Pak Bupati, mahasiswa kita saat ini 671.000 lebih Pak. Iya, seluruh Indonesia. Dari jumlah itu 33.000 ada di UT Palembang, Sumsel, yang wilayahnya Sumsel. Dari jumlah tersebut 2.750-an ada di Kabupaten Lahat. Tepuk tangan. Bapak Bupati yang saya hormati, saya titip Pak mahasiswa kami di Bapak yang dengan sistem pembelajaran jarak jauh, mohon dukungan dan bantuan untuk semua kegiatan akademik maupun non-akademik. Syukur-syukur Pak Bupati kalau mahasiswa kami ini sebagian barangkali disisihkan anggarannya untuk beasiswa. Setuju dak? Pasti setuju kalau yang lemak-lemak itu. Adik-adik mahasiswa, mari kita doakan ya Pak Bupati dalam memimpin 5 tahun ke depan Kabupaten Lahat ini dapat meningkatkan kesejahteraan tadi ya Kabupaten Lahat, masyarakat Lahat dengan melaksanakan tupoksi kegiatan kita masing-masing dengan baik. Misalnya di sini ada mahasiswa dari guru Pak Bupati, ada mahasiswa juga dari pegawai baik swasta maupun swasta. Mari kita laksanakan kegiatan kita, tupoksi kita masing-masing dengan baik dan sesuai prosedur. Kemudian untuk kegiatan akademik ya, tupoksi akademiknya, laksanakan pembelajaran, laksanakan kegiatan yang nanti 3 hari ke depan akan kami berikan informasi. Kami yakin adik-adik mahasiswa nanti
akan lulus dengan tepat waktu dan dengan nilai yang maksimal. Itu saja barangkali Bapak Bupati yang dapat saya laporkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati. Terus terang kami UT sangat merasa bangga Pak. Tadi saya sudah lapor ke Pak Rektor di UT Pusat bahwa di OSMB di Kota Lahat dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Beliau menitipkan salam dengan Bapak. Mudah-mudahan beliau katanya sehat selalu Pak. Itu saja barangkali adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir di sini. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Lahat, Bapak Bursa Zarnubi, sekaligus penyampaian materi bela negara kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Direktur Universitas Terbuka Palembang Bapak Dr. Haji Muhammad Nair Abu Naim. Ketua Sentral Layanan Universitas Terbuka Lahat Bapak Tusiran. Mana Bapak Tusiran? Oh ini Bapak ini kawan kita ini. Kaban Kesbangpol Lahat ini. Kaban itu singkatan apa? Kepala Badan. Oh, Kepala Badan. Kepala Dinas Pendidikan Lahat. Para dosen Universitas Terbuka, seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka wilayah Lahat, rekan-rekan media, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita sama-sama tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita semua masih dapat berkumpul dalam rangka orientasi mahasiswa baru Universitas Terbuka Kabupaten Lahat. Saya tadi dengar seluruh alumnis Universitas Terbuka sudah mencapai 10 ribuan selama sejak berdirinya tahun 84. Berarti bukan jumlah yang sedikit. Mudah-mudahan saudara-saudara yang setelah lulus Universitas Terbuka sejak 84 itu sudah mendapat tempat di berbagai profesi atau penempatan baik di Kabupaten Lahat maupun di tempat-tempat lain. Pertama saya ucapkan syukur ya bahwa Kabupaten Lahat baru selesai mengadakan pilkada dan sudah berlangsung dengan baik secara demokrasi dan telah menunjukkan satu prestasi Kabupaten Lahat menyelesaikan pilkada yang menghasilkan kepala daerah, karena setiap kompetisi demokrasi tidak mungkin ada 2 kepala daerah, jadi menghasilkan 1. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat dan khususnya mahasiswi nih dan mahasiswa Universitas Terbuka yang telah berpartisipasi mencoblos
pilkada beberapa waktu lalu. Kemarin beberapa hari lalu kita sudah melakukan sertijab, ya, serah terima jabatan dalam rangka untuk mengisi kekuasaan kepemimpinan Kabupaten Lahad saya dan Wakil Bupati Widyaningsih. Karena itu sekali lagi patut kita syukuri dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dan para hadirin yang terhormat. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya semalam Pak ya diminta ya. Semalam ya diminta ini Pak ya. Waktu di mana kemarin? Pendopuan ya. Saya diminta menyampaikan materi bela negara. Sebetulnya setiap hari udah bela negara kita nih Pak. Dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi saya mau memulai sesuatu yang penting bagi pekan orientasi mahasiswa ini yang memang kan mahasiswa itu ada perbedaan dengan mahasiswa. Itu lebih tinggi dari siswa. Ya. Kalau siswa itu pembelajarannya lebih banyak pendekatan pembimbingan, ya. Karena memang masa-masa itu kita harus dibimbing. Ya. Materi harus dibimbing, sikap-sikap kesadaran mandiri pun dibimbing, ya. Kemudian orientasi masa depan mesti dibimbing. Jadi memang semua harus dibimbing. Dan itu melalui orientasi. Jadi orientasi itu dari siswa kita memasuki satu tempat baru, ya. Satu ruang baru sehingga orientasi ini memberikan perspektif bagi siswa baru karena kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang saya maksud itu mahasiswa. Nah, kan mahasiswa itu dituntut untuk membiarkan kita untuk selalu mengambil inisiatif, membudayakan belajar sendiri, membentuk masa depan sendiri, meskipun masih ada dosen, ya, memberikan pelajaran tertentu untuk memenuhi standar akademik. Standar akademik, karena perguruan tinggi itu memiliki fungsi tridharma perguruan tinggi, ya. Kita juga waktu pertama mahasiswa itu diperkenalkan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pendidikan inilah yang kita beda dengan pembelajaran pada waktu mahasiswa. Pendidikan ini adalah satu aspek filosofis yang mencakup keseluruhan pembangunan mental dan karakter. Di samping memperkuat kognisi kita, daya pikir kita, ya. Jadi lebih lengkap dari waktu kita zaman siswa. Nah, karena itu yang ditekankan pada mahasiswa itu adalah pembelajaran mandiri untuk memperkuat kognisi kita, ya. Nalar kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melihat dunia ini secara akademik. Maksud secara akademik itu kita dididik untuk melihat seluruh fenomena alam ini melalui riset, penelitian yang selama 40 tahun terakhir memang riset ini hampir punah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Karena padahal riset ini adalah sangat penting di universitas untuk melahirkan berbagai banyak inovasi, ya, dan kreasi supaya kita lebih memanfaatkan ilmu kita untuk temuan-temuan ilmu supaya ada manfaat kita
lulus dari perguruan tinggi. Nah itu karena itu pendidikan itu beda dengan pembelajaran pada waktu mahasiswa. Jadi pendidikan itu adalah membangun kekuatan lengkap kognisi, mental dan spiritual kita agar kita mandiri menghadapi masa depan. Karena itu sebelum kita memasuki dunia baru ini, di atas siswa namanya maha siswa, perlu orientasi baru supaya kita tidak kaget melihat dunia baru di perguruan tinggi, supaya kita bisa lebih mengenal apa yang dimaksud dengan perguruan tinggi, apa yang dimaksud dengan penelitian, dan apa yang dimaksud dengan pengabdian masyarakat yang saya sebut tridrama perguruan tinggi tadi. Ini harus diketahui oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa tidak mengenal dengan fungsi pendidikan tinggi, sehingga dia hanya belajar, dapat fotokopi, sudah itu dia letakkan lagi fotokopi di atas meja. Padahal itu bukan pendidikan tinggi. Itu pembelajaran pada waktu zaman siswa. Kita disuapi, kita dikasih fotokopi, kita ditambah sedikit ilmu. Itu pengajaran namanya, transfer ilmu melalui proses belajar mengajar. Nah, orientasi pendidikan tinggi itu berbeda ya. Kita dibekali ya. Kalau kami dulu di kampus dikasih masalah, dikasih penyelesaian dengan metodologi tertentu, dilatih. Nah, saya tidak tahu metodologi belajar universitas terbuka ini yang bisa membuat output pendidikan tinggi yang langsung bisa memanfaatkan keilmuannya di bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat, sehingga lulusan itu punya manfaat di dalam pembangunan, di dalam memperkuat kohesi sosial kita, interaksi sosial kita, agar kita sebagai satu anak bangsa ini bisa mengembangkan solidarity, bisa mengembangkan kelompok untuk mencari jalan keluar, supaya bangsa ini lebih mudah ya mengambil jalan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu Bapak sekalian, adik-adik ya, mahasiswa baru Universitas Terbuka itu, yang kita perkuat itu untuk mencapai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini bekal kita ya untuk terjun ke masyarakat. Bekal kita untuk aktif ya memberikan kontribusi berbagai pemikiran-pemikiran penting untuk melakukan pembaharuan di masyarakat. Karena dunia ini dulunya sejarahnya dirubah oleh para pemikir, dan setiap pemikir itu lahir dari universitas. Universitas itu tidak harus bentuk gedung. Pada masa-masa Athena 600 tahun sebelum Masehi ya, lahir pemikir-pemikir besar, Socrates ya, Aristoteles, kemudian 200 sebelum Masehi, Plato di atas sedikit 300 di antara 3 pada Masehi. Itu adalah pemikir-pemikir besar pada zamannya. Mereka para filsuf ya. Filsuf itu lebih tinggi daripada ilmuwan. Mereka memiliki kemampuan untuk menalar fenomena alam semesta ini secara general untuk mencari pengetahuan-pengetahuan mendalam ya, mengenai hakikat hidup, falsafah kehidupan, dari mana kita, kemana kita, mau kemana kita, dan apa tujuan hidup kita. Itu diajarkan oleh filsuf-filsuf lama. Kalau di dalam Islam itu mungkin filsuf ini ya di bawah Nabi lah,
Cuman pada waktu itu belum ada nabi. Nabi itu diturunkan Al-Quran pada abad 7 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 572, meninggal 632. Jadi umurnya 63 tahun atau 62 masuk 63 tahun. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, saya sebagai muslim bercerita tentang abad ini sudah ada para orang yang bijaksana ya untuk dunia ini dibangun dengan kearifan ya. Muncul pemikiran tentang keadilan, kejujuran, bagaimana kita bersikap di dunia terhadap lingkungan. Kalau sekarang terkenal bagaimana kita menjaga lingkungan ya, ekologi, ekosistem kita supaya ada keberlanjutan kehidupan manusia. Itu gunanya kita memahami filosofi menjaga lingkungan. Jadi itu lahir dari pemikir filosofis ya. Dahulu belum ada penjelasan ilmu seperti ini, kampus seperti ini. Filsuf-filsufnya di bawah pohon di Athena. Karena memang belum ada gedung-gedung, masyarakatnya masih masyarakat kota kecil. Kalau milih pemimpin itu cukup musyawarah. Ada 100.000 orang, ayo kita kumpul, kita milih pemimpin. Nah mulailah muncul perdebatan-perdebatan siapa yang balik memimpin. Kata orang filsuf aja yang memimpin karena mereka bijaksana. Mereka tidak korupsi, mereka tidak koruptor. Oh yang lain politisi, karena politisi ini ada ilmu praktis untuk mengendalikan kekuasaan. Bukan bertengkarlah sampai sekarang. Pertengkaran ini panjang sejarahnya. Jadi kalau 400 sebelum Masehi Sokrates lahir, jadi lebih kurang 2400 tahun lalu. Jadi sudah ada pertengkaran dalam menghadapi, mencari jalan keluar supaya dunia ini dijalankan secara baik untuk kebijaksanaan, supaya ada keadilan, supaya ada kebenaran, supaya dunia ini bisa berkelanjutan. Nah, berkelanjutan dunia ini berlanjut memang, tapi selalu ada pertengkaran, ya, selalu ada perang, selalu ada pertikaian. Tapi manusia tetap berkembang biak ya dengan sejarah-sejarah seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, orientasi pendidikan itu salah satu yang perlu kita pahami adalah sejarah ya. Sejarah ini sangat penting, harus dipelajari. Meskipun adik-adik mahasiswa bukan ilmu sejarah, tapi sejarah ini adalah salah satu ilmu yang penting. Karena dia mengajarkan tentang masa lalu dengan kearifan, dengan kebijaksanaan dan berbagai aspek kehidupan yang membuat keberlangsungan hidup manusia itu karena terjaganya nilai-nilai luhur yang telah didedikasikan oleh pendahulu kita, oleh para pemimpin kita. Walaupun dalam masa lalu itu tidak selalu nilai sejarah itu mewariskan nilai positif, tapi setiap sejarah adalah pelajaran bagi umat manusia, terutama bagi para pemimpin untuk mengambil nilai kebijaksanaan atau kebajikan, supaya dunia ini bisa diurus dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Nah, dalam konteks ini universitas terbuka walaupun tidak, saya ulangi, tidak ada yang mengikuti jurusan sejarah, harus wajib membaca buku sejarah. Universitas terbuka ini mengulangi pelajaran zaman Sokrates. Tidak ada kampus.
dia belajar melalui online. Ya. Sama saja, lebih efisien. Apalagi zaman digital ini sebetulnya kita nggak perlu kampus, Pak Rektor. Pak Direktur ya. Karena sebetulnya lahirnya teknologi digital ini untuk mempermudah kita menyerap berbagai informasi dan mempermudah interaksi. Gak perlu kampus gede. Contoh begini, sekarang ini kalau Anda ke mall-mall, barang-barang yang bersifat bisa dibeli dengan online, ya, dengan media digital, itu pasti nggak banyak di toko-toko sekarang. Dibeli lebih murah, bahkan ada diskon, cuma tambah ongkos kirim aja. Kita tunggu di rumah barang yang kita pesan, baik itu yang luxury maupun barang-barang biasa, ya. Itu yang menyebabkan mall-mall di Jakarta itu mulai sepi. Ramainya mall-mall itu bukan karena mau belanja pakaian-pakaian mewah atau barang-barang lain, tapi karena sudah dimudahkan dengan munculnya teknologi digital ini, ya, yang mempersempit jarak kita sehingga kita tidak perlu datang ke tempatnya. Itu fungsi digital. Ramainya mall itu hanya ada kuliner. Orang ingin menonton, betul kan? Betul nggak? Ada yang pernah ke mall City Mall? Pernah? Ngapain ke sana? Hah? Ngadem ya? Ngadem. Nah, nanti pada saatnya nanti mall-mall itu tinggal situs sejarah. Mungkin 2 dekade, 3 dekade lagi. Karena orang sudah dipermudah. Ini yang dimaksud oleh, mungkin kalau saudara mungkin belum baca bukunya, masih anak-anak. Ini kan anak-anak umur 18 tahun ya. 18 ke 19, 20 mahasiswa baru. Pada tahun 70 ada yang disebut dengan Alvin Toffler. Nanti kalian di Google. Alvin Toffler ini orang yang menemukan apa namanya, masa depan. Dia ini futuristik, bukan peramal. Jadi pertama bukunya itu namanya Kejutan Masa Depan, ya, Future Shock. Dia menggambarkan satu masa, satu ketika nanti dunia ini karena perkembangan teknologi komunikasi, dia belum menyebut internet, semakin menyempit dunia ini katanya. Tetapi karena perkembangan telekomunikasi ini kita bisa cepat mengetahui berbagai informasi di dunia. Apa yang terjadi di utara, beberapa detik kemudian kita tahu di bagian selatan. Begitu juga sebaliknya. Apa yang terjadi timur barat, detik kemudian kita mengetahui apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu adalah perkembangan masa depan dunia, perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang membuat kita mempermudah, ya, melakukan pekerjaan sesuatu yang tadi dikerjakan dengan tangan beramai-ramai, sekarang cukup dengan satu gadget kita bisa melakukan banyak tindakan. Sambil kita main gadget untuk membeli sesuatu atau melakukan tindak sesuatu, kita bisa menerima tamu. Sambil main gadget, kita bisa nonton televisi. Itu baik dan positifnya dunia digital yang berkembang. Ada negatifnya. Nah, saudara sekalian, gadget ini satu perangkat yang bisa digunakan multidimensi.
dia bisa berfungsi positif, bisa berfungsi negatif. Karena di dalam smartphone ini, di gadget ini banyak data, disebut big data, ya, yang memberikan informasi kita tentang isi dunia. Jadi kalau adik-adik mahasiswi dan mahasiswa baru mengetahui fungsi gadget yang ideal, maka anak-anak, adik-adik akan menjadi orang yang menjadi sesuatu di masa depan. Tetapi kalau adik-adik, anak-anak mahasiswa tidak mengerti fungsi gadget, maka Anda orang yang paling merugi di dunia. Paham maksudnya? Begini maksudnya. Selamat datang adik, sini dek, depan. Sini depan sini. Ini kosong nih. Tuh, duduk sana samping bapak. Sinilah. Nah. Kembali ke fungsi positifnya. Nah, karena di dalam smartphone Anda itu berisi big data, seluruh data di dunia ada untuk kalian ketahui. Maka dia akan menjadikan saudara orang-orang yang cerdas, pintar. Karena tanpa guru, tanpa guru, Anda bisa pintar. Beda dengan zaman kami dulu, kalau kami mencari sesuatu untuk referensi, mesti pergi ke perpustakaan. Perpustakaan terbatas. Di Jakarta itu perpustakaannya ada di Queenie, Jalan Queenie, Perpustakaan Nasional. Bukunya cuma 6.000. Bayangkanlah gimana kita mau pinter, 6.000 bukunya. Sementara di Eropa, Amerika, judul buku itu udah jutaan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu lebih cepat di Amerika dan Eropa daripada kita. Nah, jadi di tangan Anda ada masa depan. Misalnya begini, siapa yang jurus pendidikan? Ada jurusan pendidikan? Ini udah penjurusan, Pak ya? Oke, nggak ada jurusan pendidikan. Berapa orang? Nunjuk, jangan malu-malu. Ada ya? Nanti tanpa guru Anda bisa belajar. Buka Google, ditulis judulnya filsafat pendidikan, keluar gitu. Apa yang dimaksud filsafat pendidikan? Keluar semua gitu. Apa tujuan pendidikan? Dibuka keluar semua. Apa guna pendidikan? Keluar semua. Mengapa pendidikan kita mundur? Keluar semua. Jadi saudara sekalian, status Anda dengan orang kuliah di universitas punya gedung tinggi itu gak ada bedanya. Hanya Anda kuliah melalui digital ya. Sekarang digital kan? Online. Tapi mereka melalui ruang cloud. Lebih canggih. Anda sambil kalau perempuan sambil nyayur, sambil Zoom meeting, dengerin dosen ngajar, goreng kangkung, ya, goreng ikan asin, bisa. Kalau di kelas sekarang nggak bisa, harus serius mendengari dosen ngajar kan. Jadi memang lebih hebat kalian universitas terbuka daripada orang kuliah di gedung-gedung universitas. Nah, dengan gadget ini bisa menuntun Anda untuk menjadi sesuatu, bisa membuat Anda sampah sejarah. Tahu sampah sejarah?
Sampai sejarah tuh orang nggak ngerti ilmu pengetahuan. Padahal itu namanya smartphone, betul ya? Smartphone itu artinya alat pinter, telepon pinter. Kenapa nggak disebut bego phone? Karena dia membimbing kita untuk menjadi smart, pintar. Bandingkanlah dengan orang yang seharinya 8 jam membuka fungsi digital, fungsi smartphone tidak ada relevan dengan dunia masa depan, dengan orang yang 6-8 jam membaca, mengikut smartphone itu, mengikuti yang berguna bagi pelajarannya, yang berguna untuk kehidupannya. Jauh beda. Nanti bisa dites, pasti lebih cepat orang yang menggunakan smartphone itu untuk fungsi, ya, kelanjutan kehidupan dan pemikiran, pasti lebih hebat. Karena menurut survei jasa pengguna jasa internet Indonesia, anak Indonesia ini membacanya, ini catat ya, tingkat membacanya antara 30 menit sampai 59 menit. Ingat tuh, betul nggak kira-kira? Ayo jujur, bener nggak? Berapa menit baca sehari? 5 menit. Ayo siapa yang baca 2 jam sehari? Ada nggak? Udah kan nggak ada yang ngaku. Saling tanya-tanya. Oh iya benar juga ya, kita cuma 10 menit sehari. Jadi kuantiti walaupun tidak selalu menyebut kualitas, tetapi itu menunjukkan budaya kita. Di Amerika, Eropa, sekarang udah di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, budaya membaca ini kalau nggak enak kalau puasa nih, kalau nggak puasa minum dulu ya. Tutup, cuma nggak ada kopi ini, ya udahlah. Biasa saya kalau lagi ngomong harus kopi dulu. Pagi ini nggak ngopi kita. Tadi hilap saya minta bikinin kopi sama orang dapur, bikin kopi dong. Kata si siapa Andre, puasa bang katanya. Jadi memang sering hilap karena puasanya baru berapa hari. Kalau 2 minggu udah berlangsung dengan aman jaya aja. Adaptasi. Kalau awal-awal keminum pagi-pagi, masa kecil dulu bukan sekarang. Nah jadi saudara sekalian, pentingnya gadget itu adalah bisa membimbing masa depan, karena di dalamnya tersimpan disebut big data itu. Nah sekarang banyak orang jurusan komputer tuh mengambil big data itu. Big data itu bukan sekedar informasi, tapi dia berfungsi fitur untuk menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan, kehidupan dan lain sebagainya. Ya, jadi situ bisa membuat kita orang pintar sepintar-pintarnya menjadi orang bego sebego-begonya. Anda tinggal pilih tujuan hidup. Mau memanfaatkan smartphone ini 6 jam, 8 jam sehari untuk pembelajaran, menyerap ilmu pengetahuan, informasi yang penting bagi kehidupan, atau Anda nonton film porno, main judi online, chatting tidak berguna, tinggal pilih. Hidupnya kan pilihan. Tuhan pun memberikan manusia pilihan hidup ini. Setiap pilihan ada pertanggungjawabannya, betul gak? Setan milih abadi untuk hidup di neraka, menggoda manusia. Setan. Manusia menjadi manusia suci yang tidak berubah seumur umurnya, menjadi orang suci, orang baik. Makan enggak, minum enggak senang cewek, ya. Yang goda orang untuk kebaikan. Setan goda keburukan. Jadi manusia itu tinggal milih. Kalau dia memilih setan, itu karena dia itu sering kesetanan. Ya. Kalau dia memilih malaikat, dia kemalaikatan. Tapi jarang manusia itu di sisi ekstrem itu. Pasti diantaranya
Manusia kadang-kadang kesetanan, manusia kadang-kadang kemalaikatan. Itulah sifatnya manusia. Karena itu dia berdosa. Nabi Adam lahir ke dunia itu disebut manusia karena dia berdosa. Kalau dia abadi di surga bukan manusia, namanya Nabi Adam. Setelah dia di dunia, sebelum dia di dunia, diberikan akal oleh Allah, diberikan ilmu. Lihat Al-Baqarah ayat 28 itu, yang mengasih pelajaran pertama pada umat manusia itu siapa? Tuhan, untuk mengenal nama-nama. Begitu ini tawarkan ke malaikat setan, setan membangkang, malaikat nggak bisa jawab, hanya manusia menjawab nama-nama ini. Itu pendidikan pertama. Yang kedua, ketika Nabi Adam lahir 6.000 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad. 7.000 sekian tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Ayat yang turun pertama ayat apa? Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi pendidikan di dalam Islam ini adalah apa ya? Urutan pertama bagi hamba Allah untuk mengetahui fenomena alam semesta ini untuk dilihat dengan cara ilmu pengetahuan, kecuali yang telah ditetapkan rumus-rumusnya yang tidak bisa dirubah. Seluruh rumus yang bisa ditafsirkan, dia harus menggunakan kecerdasan intelektual. Itu yang disebut sains. Sains itu satu proses tujuan kita untuk eksperimen ya, atau mengamati satu fenomena sehingga kita bisa menyimpulkan satu ilmu pengetahuan tertentu yang berguna bagi umat manusia. Sains, fisika, kimia, biologi ya, apalagi itu dan banyak yang disebut dengan sains itu. Karena itu kita harus menguasai sains. Yang kedua, menguasai matematik. Karena matematik itu kalau kita menguasai adalah satu alat kita untuk menalar mudah, menyusun logik tentang satu teori tertentu atau satu masalah tertentu. Nah, jadi karena pendidikan ini penting bagi umat Islam. Ada yang non muslim ya, mohon maaf saya cerita ini. Umat Islam gak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan. Betul gak kira-kira? Ya. Pertama sekali Tuhan mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nama-nama itu juga yang disebut dengan cara Tuhan mengaktifkan otak kita yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan dengan setan dengan malaikat. Kita diberikan kemampuan intelijensi ya, supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dengan salah. Itu hebatnya manusia. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini tadi, maka kita nggak berguna jadi manusia, Pak ya. Nah, karena kita manusia kadang-kadang kena hilap, tapi ada fasilitasnya. Kita disuruh minta maaf sama Tuhan, betul Pak ya? Ya Tuhan, saya banyak dosa kecil, dosa besar, dosa lalu, sekarang, masa datang, dosa yang diketahui, yang tidak diketahui, yang terpendam, yang muncul, dan dosa-dosa besar lainnya. Itulah manusia. Kalau dia tidak salah, dia mungkin ada doa ini. Sering kalian berdoa seperti itu? Sering kan? Nah, kalau perempuan kalau beliau berjodoh, ya Allah Tuhanku, berikan jodoh saya, ya, jodoh yang berguna. Kalau nggak cocok, ya Allah jauhkanlah, pisahkanlah. Benar nggak kira-kira? Betul kan?
Iya. Jadi Islam itu hebat. Seluruh mengenai kehidupan itu kita dikasih doa. Kalau ada bencana banjir bandang tahun 78 sih 78. Saya kelas 2 SMA. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari masa bencana, air bandang macam-macam. Wah, udah sampai ke jalan air bandangnya. Apa? Banjir bandang. Tahun 78 saya kelas 2. Ramai kami datang ke pinggir jalan tuh, ya Allah, tenggelam tuh. Tanjung Payang itu. Nah, jadi saudara sekalian, saya kembali kepada fungsi ilmu pengetahuan. Nah, fungsi ilmu pengetahuan itu adalah cara Tuhan memberikan kita untuk mengatasi dunia, ya, menyelesaikan masalah dunia. Karena itu sudah hak kita. Selebihnya kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikan masalah dunia ini dengan arif dan bijaksana. Itu fungsi ilmu pengetahuan. Nah, ini mesti lahir dari anak-anak perguruan tinggi. Sayangnya, ini sayangnya ya, anak-anak perguruan tinggi kita ini sampai ke SMA SMP kehilangan budaya membaca, kehilangan budaya membaca, budaya membaca, literasi membaca, kekurangan orang untuk mengenal matematik dan sains. Nah, karena itu saudara sekalian, saya menyampaikan sekalian supaya nanti saya baca ya di Google, itu ada disebut dengan PISA. Bukan PISA makanan kita sehari-hari itu, ya. Ada yang belum makan PISA? Ada nggak yang belum makan PISA? Hah? Ada yang belum nggak? Kalau belum nanti saya ajak ke mall. Belum? Nah, catat namanya, nanti saya ajak ke mall ya. Kita buka puasa. Nah, itu belum ada, masih ada yang belum makan PISA. Pizza itu walaupun nggak makan bergizi, nggak ada gizinya, tapi enak di lidah, enak banget. Nah, nanti siapa yang belum, catat dengan Pak Aye ya. Nah, kita makan pizza di mall. Jadi tugas pertama kita itu menyerap ilmu pengetahuan. Nah, kelemahan kita menurut PISA itu adalah, PISA itu program International Student Assessment. Dia menilai anak-anak siswa 15 tahun untuk kecermatan literasi, membaca, dan penyelesaian logika melalui matematik, dan pendalam mengenai sains yang saya sebut tadi, kimia, fisika, biologi, dan ilmu alam lainnya ya. Jadi sains itu suatu eksperimen fisik dan fisik dan alam ya, yang supaya kita bisa menemukan inovasi baru mengenai kehidupan. Itu sains ya, yang saya sebut di luar matematik, fisika, kimia, biologi. Indonesia itu menurut penilaian PISA, program, baca nanti PISA ya supaya kalian tahu. PISA, 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 PISA. Saya sendiri batuk. Maaf. Asmain saya ini kalau kurang tidur kambuh, jadi saya terus terang jujur sama kalian. Kalau saya batuk-batuk ini asma saya lagi kumat. Kalau kumat dia tinggi, ngamuk-ngamuk dia, jadi sabar-sabar aja. Jadi PISA kita itu rankingnya 69 dari 80 negara yang diberikan penilaian. Nah, nanti koreksi kalau salah. Ini Pak Bursa salah, tadi perbaikin aja ya. Tapi kira-kira kita urutan 69 dari 80 negara yang dinilai. Yang melaksanakannya Organization Economic Cooperation and Development, OECD, yang berkantor pusat di Prancis, Paris. Ya, catat supaya kalian semangat untuk belajar lebih jauh tentang belajar sains. Tidak perlu dengan dosen. Kalian buka aja di Google itu, bagaimana Anda belajar dasar fisika, dasar-dasar kimia, nanti ketemu tabel-tabel periodik yang dulu zaman SMA saya dikasih pelajaran. Ada yang IPA sini jurusannya? Ada? Ada nggak? Nah, nanti belajar tabel periodik. Kami kelas 1 SMA udah kenal tuh tabel periodik. Yang sini yang ringan, yang sini yang berat, unsur-unsur kimia yang macam-macam. Tapi saya nggak begitu dalam karena kimia saya jeblok, tapi saya tetap IPA.
nggak mudah belajar kimia fisika itu ya. Memang orang-orang yang rajin. Kalau dulu itu kan seadanya aja supaya kami dapat sekolah, lulus sekolah aja. Sekarang sudah dibimbing oleh teknologi. Dibimbing oleh berbagai macam media yang membuat kita lebih cepat belajar. Sampai PISA tadi ya, 9. Nah ini diselenggarakan 3 tahun sekali untuk menilai perkembangan sistem pendidikan nasional satu negara, satu bangsa. Tapi kita urutannya begitu. Tahun depan 2026 akan tambah satu literatur bahasa Inggris bagi bangsa yang tidak ada bahasa Inggris. Tapi yang lain tetap di Perancis, dia berbahasa Perancis karena pusatnya di Perancis. Jadi PISA ini penting sekali, dinilai bukan orang-orang tidak ada ilmu pengetahuan, dinilai oleh ahli-ahli sains, matematik dan pendidikan yang terkenal di seluruh dunia. Tidak ada kepentingan politik. Kepentingannya adalah untuk mengetes seberapa banyak satu bangsa mengenal matematik, mengenal literasi membaca, dan mengenal sains. Nah 3 ini kita lemah. Literasi membaca lemah yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau menurut PISA, coba kalau saya lupa 10% 1%. Menurut PISA, tingkat membaca anak Indonesia itu 1% dari jumlah penduduk. Berapa penduduk kita sekarang? Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu kan? Itu karena Anda tidak mau membaca. Padahal semua di Google ada semua. Betul? Coba kamu baca tiap hari. Tiap hari chatting-chatting yang pinggir matang dong malam ini. Biasanya begitu kan? Ya itu dikurangi, boleh lah sekali yang lah. Kami untung dulu belum ada smartphone ini. Kalau gila semua kami. Bisa jadi orang gila, bercinta terus. Nah jadi digunakanlah gadget itu untuk kepentingan pendidikan masa depan adik-adik semua ya. Sejak ada internet maka smartphone itu berfungsi untuk kehidupan kita yang positifnya. Sekarang saudara-saudara sekalian, untuk mencintai negara itu, bela negara, tidak harus kita angkat bambu runcing lagi. Cukup kita belajar yang sungguh-sungguh, menghasilkan kapasitas building dengan kemampuan kognisi yang hebat, itu bela negara. Negara kita menjadi hebat. Tidak perlu lagi Pancasila harga mati, nggak perlu. Tapi belajar enggak, melaksanakan Pancasila enggak. Jadi bela negara itu dengan fungsi kehidupan masing-masing, mencari ilmu yang sehebat-hebatnya, membuat ilmu kita berfungsi bagi rakyat banyak, fungsi penelitian, fungsi pengabdian masyarakat. Jadi kalian mesti hafal tuh 3 fungsi perguruan tinggi itu ya. Jangan lupa. Ada mahasiswa kami dulu sampai tua dia nggak ngerti fungsi pendidikan tinggi. Ya, ngerti ya? Baca itu supaya itu pedoman kita. Oh ini fungsi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi keseluruhan ilmu yang kita dapat itu adalah melalui penelitian supaya dia bisa menjadi ilmu terapan, inovasi, ya. Yang kemudian diabdikan untuk masyarakat. Mengabdi masyarakat kan tidak selalu bersihkan gorong-gorong. Seperti Isaac Newton itu ilmunya berguna sampai sekarang di seluruh dunia. Maka di urutan 100 tokoh dunia, nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Isaac Newton. Coba baca Isaac Newton tuh, nemukan apa? Coba, cepat. Isaac Newton. Mudah sekali sekarang cari 100 tokoh dunia judulnya. 100 dikarang oleh Michael Hahad. Ada kan? Ah, siapa nomor 3? Nomor 2? Nomor 1? Ayo berdiri sini, kasih ini mic. Siapa berani ngomong? Ya, yang mau jawab silakan. Nemukan apa Isaac Newton? Isaac Newton ya Pak? Isaac ya, Isaac Newton boleh bahasa Inggrisnya. Ya.
Isaac Newton. Apa Indonesia Isaac Newton. Newton menemukan apa? Oh iya, oke. Ya, kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fikri, jurusan Ilmu Hukum. Penemuan Sir Isaac Newton yaitu hukum gerak, hukum gravitasi, dan kalkulus. Ya. Jadi hukum gravitasi itu Isaac Newton pertama. Dia merenung di bawah pohon, tiba-tiba buah manggis jatuh, dia ukur dengan pengetahuannya gerak gravitasi. Setiap gravitasi itu jatuh dari bawah, tapi nanti dengan ilmu pengetahuan bisa gravitasi ke atas. Itu diukur dengan astronaut macam-macam, berubah-ubah. Dengan ilmu pengetahuan bisa dirubah. Tapi hukum dasarnya tidak bisa dirubah karena itu alami, nature, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang pertama Nabi Muhammad, yang ketiga Yesus, keempat Konghucu. Betul nggak? Ya, jadi ada semua di Google. Kalian mengerti sejarah ada di Google. Jadi fungsi pendidikan itu yang paling utama itu 3. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Hanya sayang penelitian di Indonesia risetnya lemah sekali. Padahal syarat menjadi dunia maju itu, negara maju itu riset. Ya, riset. Riset itu semua ilmu bisa dikaji, ditemukan oleh pendidikan tinggi. Nah, syarat negara maju itu menurut apa nama itu, saya lupa namanya ya. Tapi satu, pendidikannya maju, risetnya maju, industrinya maju, kelas menengahnya tumbuh seperti belak ketupat. Nih, belak ketupat tahu kan? Tuh. Jadi kelas menengah di tengah sini dia. Yang elitnya sedikit, kelas menengahnya besar, yang miskinnya dikit. Nah, kelas menengah lebih maju, pesat. Itu ciri negara maju. Industrinya maju dan beraneka ragam. Jadi tidak satu industri. Nah, kalau kita mau mencapai negara, mencapai bangsa emas ya? Indonesia emas, maka itu harus penuhi syaratnya. Satu, pendidikan harus maju, penuhi standar PISA itu. Kedua, risetnya maju. Pertumbuhan ekonominya harus rata-rata 5-8% yang dimaksud oleh Bapak Prabowo. Kalau itu pertumbuhannya sustainable, berkelanjutan, maka 2045 nanti kita salah satu bangsa yang terbesar di dunia. Ya, nomor 4 di dunia. 1 nanti Amerika Serikat, 2 Cina, 3 India, 4 Indonesia. Jepang kalah sama kita. Asal saja ya, dengan bonus demografi 70% ini, tahu bonus demografi? Ada yang tahu? Bonus demografi itu adalah presentasi satu bangsa yang mencerminkan lapangan pekerjaan. Kita 70% bonus demografinya. Artinya kalau penduduk kita ada 285 juta, maksud saya itu usia produktifnya 70%. Ya. Itu 991 juta. Banyak sekali usia produktif itu. Dan ini kalau tidak disiapkan fasilitas ekonomi dan pertumbuhan yang hebat, maka nanti bisa jadi ancaman pengangguran, kemiskinan. Nah, bonus demografi ini bisa mendorong kemajuan ekonomi ya, apabila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kemajuan ekonomi kita tumbuh secara inklusif. Inklusif itu tumbuh tapi merata, dinikmati semua orang, dirasakan keadilannya. Kalau dia eksklusif, hanya segelintir orang menikmatinya. Kata Pak Prabowo itu, masa sih Indonesia ini hanya dikuasai oleh 5 orang aja katanya. Harus dirubah. Kita harus merubahnya. Cara merubahnya kita mempersiapkan diri. Pak Prabowo bilang, itu hasil penelitian BPS-nya. Kabupaten kota itu memiliki
peran 60% dalam penyelenggaraan negara. Jadi seluruh para daerah itu ada 60% menyumbangkan berdirinya kesatuan Republik Indonesia, baik ekonomi, politik, ketahanan nasional, ya, 60%. 20% provinsi, 20% pusat. Jadi kalau 60% daerahnya tidak berkembang, maka landasan negara maju kita bisa gagal. Nah, karena itu cara bela negara itu tidak, sekali lagi, tidak pulang ke senjata. Lahat potensinya hebat, banyak potensinya. Sawah kita luas, ada 22.000 hektar yang ready, yang siap sawahnya, tapi tidak berfungsi, irigasinya mati. Tidak mati semua, tapi ada produktif sedikit-sedikit. Tapi ini kalau tidak diproduktifkan, kita akan kehilangan basis swasembada, kehilangan sumber makanan, ya. Nah, karena itu kebijakan Kabupaten Lahat itu adalah menumbuhkan perekonomian desa, dan itu sesuai dengan Astacita nomor 6. Tahu Astacita? Nggak tahu lagi. Astacita itu 8 cita-cita visi Bapak Prabowo. Satu, mengenai pemantapan ideologi Pancasila, demokrasi HAM, kedua apa gitu, 3 dan seterusnya. 6-nya adalah pembangunan dari daerah. Jadi kalau tidak dimulai strategi itu, maka nanti Indonesia timpang. Yang menguasai Jawa, Jawa sentris. Kalau nanti tumbuh daerah, maka itu disebut Indonesia sentris. Jadi Indonesia sentris itu terintegrasinya daerah dengan pusat. Itu disebut NKRI. Itu yang harus kita bela. NKRI. Enggak tahu perlu tambah harga mati enggak? Tidak perlu. Boleh kalian tambah NKRI harga mati, boleh juga, enggak masalah. Yang penting dia meresap di diri kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia mesti kita jaga. Karena inilah bekal kita untuk menuju masa depan. Kita terdiri dari 17.000 pulau, 800 bahasa, suku, dan lain-lainnya. Bangsa aneh ini. Dengan sekian banyak pulau, suku, bahasa, kita masih bersatu. Kenapa? Kita dijaga oleh bingkai NKRI. Dijaga oleh Pancasila sebagai filosofi bangsa. Dijaga oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum kita melakukan sesuatu, menggerakkan seluruh kehidupan kita dengan Undang-Undang Dasar 45, turunannya undang-undang, peraturan, dan lain-lainnya. Dan yang lain adalah keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkanlah kita beraneka ragam, Bhinneka Tunggal, tapi disatukan dalam wadah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama kita berbeda-beda, suku kita banyak, ya, daerah kita berbeda-beda, tapi kita satu. Dulu sebelum kita punya negara, kita mulai menuju kepada imajinasi kebangsaan. Pada 28 Agustus, toh enggak sejarah kita. Belum ada gadget sekarang, halo kita ada rapat Jakarta, enggak ada. Tapi dari Medan datanglah rombong-rombongan orang Medan, tokoh-tokohnya. Dari Sulawesi datanglah rombong-rombongan tokoh-tokoh Sulawesi, Lemina, macam-macam. Dari Ambon maksud saya. Jawa banyak lagi orang Jawa. Dari Padang ada Agus Salim. Bergerak datang ke Jakarta tepat waktu. 2 kali rapat sidang Sumpah Pemuda itu, 1 mengambil deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi kita disambungkan oleh rasa kebatinan untuk persatuan bangsa Indonesia. Satu bahasa. Satu lagi apa? Bahasa. Lupa semua ya. Satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, bangsa Indonesia. Tanah air. Jangan lupa. Satu bahasa Indonesia, satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia. Betul ya? Oke lah, nanti cari urutannya. Aku pun udah lupa. Jadi
dengan tidak ada komunikasi, jarak tempuh jauh, naik kapalnya berbulan-bulan, kita disatukan tanggal 24 Oktober, Sumpah Pemuda. Inilah cikal bakal kita menuju Indonesia merdeka. Nah, itulah mempersatukan kita dan mereka tanggal 17 Agustus. Jadi kita nggak boleh diroboh-robek oleh satu perbedaan yang menyebabkan kita terpecah belah. Ini modal dasar kita untuk mentransformasi pembangunan masa depan itu. Penting sekali. Berbeda boleh, tapi jangan pecah bangsa kita. Dahulu pernah ada kejadian pemberontakan tahun 26 oleh PKI, tahun 48 oleh PKI, tahun 65 PKI, ada pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, ada Permesta di Sulawesi. Alhamdulillah bisa dihimpun lagi ya anak-anak bangsa kita dalam kerangka NKRI. Nah, inilah dasarnya bangsa kita ini, bangsa yang unik ya. Bangsa yang dan penuh keragaman, kita masih bertahan sampai sekarang. Jadi bela negara itu saya sekalikan tidak selalu harus kita Pancasila. Apalagi itu? Menjaga Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati. Hah? Tidak perlu. Tapi itu simpan di dada kita. Tapi dengan kita mengembangkan mengejar ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, gantunglah cita-cita kamu seperti bintang kejora, kata Soekarno. Jangan kamu bercita-cita kecil, harus besar. Karena universitas terbuka itu tidak ada bedanya dengan universitas yang ada kampusnya. Perbedaannya cara kita belajar, cara kita mencari informasi. Itu perbedaannya. Jadi Anda kuliah Universitas terbuka kalau 8 jam standar UNESCO, ya, United Nation Science, apa itu UNESCO itu? Cultural and Organization, kira-kira cari itu, lupa pula aku, ya. Dicari UNESCO ya. Nah, UNESCO mengatakan kita ini salah satu bangsa yang literasinya rendah. Bisa di Perancis juga kalau nggak UNESCO. Jadi ini yang harus kita bangkitkan. Jadi kalau kita mau memotong sejarah Amerika kemajuan atau revolusi industri di Inggris tahun 1980-an, 1950-an, awal revolusi industri. Kalau kita urut kacang melihat sejarahnya, maka kita akan sama dengan Inggris kira-kira 250 tahun lagi. Jangan. Kita bisa potong. Cara memotongnya adalah memajukan pendidikan sehebat-hebatnya untuk memenuhi standar PISA tadi. Nah, karena itu adik-adik sekalian, kalau kita tidak ada halangan, saya akan pemerintahan kabupaten menyiapkan tenaga tadi ya, matematik, sains itu isinya kimia, fisika, biologi, geologi, ya, astronomi, kita akan ajarkan di sini. Semua boleh menikmati nanti Pemda akan membiayai. Jadi sebetulnya pendidikan ini untuk anak kelas 1 SMA kita uji coba. Nanti kita mulai dari SD. Dari SD harus kita mulai terbiasa dengan matematik dan sains. Tentu beda cara belajarnya ya, cara alat peraga macam-macam. Tapi sudah masuk SMA udah lain lagi. Insyaallah nanti tahun depan kita sudah mulai mempraktekkan ini, mengundang lebih kurang 20 sampai 30 instruktur matematik, fisika, biologi, kimia dan bahasa Inggris ya. Harus tahun 2006 ini dimasukin satu bahasa. Karena dia perlu berbahasa Inggris dan Prancis, kita belajar bahasa Inggris. Supaya PISA kita meningkat. PISA nomor 1 tuh jauh ini di Singapura. Udah tinggi sekali Singapura tuh. Dua Cina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan seluruh Eropa. Jadi syarat kita untuk tampil di depan di dunia untuk membuat industri modern dengan pengetahuan sains dan matematik itu harus dimulai dari Indonesia. Nah, kita akan jadikan proyek percontohan. Kalau PISA kita berhasil, mudah-mudahan kalau ada kemarin ada bilang 10.000 lulusan SMA, banyak juga lahat ini. Gimana cara ngitung 10.000 ya? Bisa ya? Seluruh lahat ya maksudnya. Nah, kalau kita bisa 6.000 7.000 diterima universitas bergengsi di Jakarta atau di luar negeri, anak lahat bisa terima di Stanford. Waduh, bangga sekali, kita potong kerbau 10. Atau diterima di Harvard Amerika atau di
MIT, Massachusetts Institute Teknologi, ya, atau Boston, atau Nanyang, Singapura, atau Oxford, Cambridge, Inggris. Senang kita potong kerbau kita. Nah, belum ada anak Indonesia, ada nggak anak lahat yang diterima di situ? Nggak ada kan? Ada nggak? Belum. Cita-cita saya begitu, membuat anak asuhan anak-anak kita diterima seperti karena saya prinsip seluruh masalah hidup dimulai dari pendidikan. Di kami retreat kemarin 8 hari itu, pendidikan dianggap supernya banyak kali penting kata ujungnya. Jadi dia nggak lihat yang penting bahwa yang lain juga penting ada. Pendidikan, kesehatan juga penting. Itu mandatori 10%. Pendidikan 2% mandatori. Jadi super penting. Jadi pendidikanlah yang bisa membuat bangsa itu berubah. Ya. Inggris kepanjangan nggak apa nih? Stop ya, sudah. Belum. Karena ada ngantuk-ngantuk semua saya lihat begini-begini tadi. Ya. Inggris itu bukan tiba-tiba ada revolusi industri. Berdiri Universitas Oxford abad 11. Ya 1098 lah, carilah di Google tuh ya. Pinter kalian kalau baca Google nanti. Saya juga Google guru saya. Itu Google tuh pustakaan berjalan. Nanti ada abad 13 Cambridge berdiri. Dari produk-produk Oxford dan Cambridge itu belajar mereka melakukan penelitian macam-macam oleh kerajaan Inggris, maka lahirlah ilmu-ilmu penemuan mesin uap. Mulai ada pergantian cara melakukan industri dari kuda, dari angkutan barang dengan binatang menjadi angkutan mulai dari mesin uap, ya, bukan kapal mesin uap, pemintal mesin uap, mulai produksi tumbuh berlipat-lipat. Setelah ditimbulkan listrik menjadi betul-betul revolusi di dunia. Apa efek revolusi industri? Dia berdampak ke seluruh dunia. Karena teknologi ini berkembang di seluruh dunia. Jadi jumlah penduduk berlipat-lipat, income per kapita berlipat-lipat, industri berlipat-lipat, sehingga tonggak perubahan dunia itu ya sebut revolusi industri. Ya. Setelah revolusi industri pertama ada revolusi industri kedua. Ya. Revolusi industri pertama pertanian dari 6.000 tahun ditemukan revolusi industri kedua, yang ketiga ditemukan mesin-mesin perang ya karena listrik, ditemukan komputer segede ini rumah ini tapi nggak ada keyboardnya, dia digerakkan mesin, dia bisa mendesain kapal selam, kapal tempur dan sebagainya. Tetapi berikutnya mulai ditemukan gejala internet 60 ke atas, teknologi semakin maju, teknologi telekomunikasi. Nah itu yang di futuristik oleh John saya lupa, padahal saya selalu sebut namanya itu. Ya udah nanti cara aja ya, bukunya Future Shock ya, Future Shock, kejutan masa depan. Nanti ada gelombang ketiga, terus ada powership, dia trilogi ya. Jadi situ ilmunya banyak sekali. Dia yang meramalkan bakal dunia menyempit dan akan ditemukan internet nanti. Nah jadi dia ini yang mulai menceritakan bakal adanya internet. Jadi internet ini mengintegrasikan dunia. Begitu internet mati semua kita. Putus komunikasi di seluruh dunia. Nah, jadi saudara sekalian, kita terus revolusi ini berkembang. Sekarang udah masuk revolusi 4.0 atau 4.0. Sekarang udah revolusi kelima, udah ditemukan nanoteknologi. Nanoteknologi itu suatu bentuk molekul kecil, dia bisa menjadi mesin satu ketika. Mesin itu nanti dibentuk 25 lebih kecil dari rambut. Dia bisa masuk pembuluh darah, bisa mendeteksi kanker, mendeteksi penyakit ini, penyakit itu, dan bahkan bisa dijadikan alat intelijen. Ya, kita pura-pura ngomong bapak orang penting, kira-kira orang penting, diajak minum wine kalau di barat tuh kan. Nah, diisikan itu mesin itu. Nah, dari hasil nanoteknologi itu kecil sekali kelihatan. Bapak minum, masuk pembuluh darah. Begitu bapak pulang, bapak terdeteksi, bapak kemana diikutin tuh. Kapan menyelesaikan nyawa bapak, tunggu saatnya aja. Itu sudah berkembang nanoteknologi itu. Jadi dari bahan yang paling kecil di-upgrade, diinovasi, dikreasi jadi mesin yang sangat kecil.
ada yang 25 kecil dari belan rambut, ada yang lebih kecil lagi 10 sampai 100 nanometer. Nah, bayangkan kalian, lihat sendiri nanometer nanti ya, ada itu di fisika. Nah, jadi oleh karena itu saudara sekalian, diikuti perkembangan ini untuk memperkuat kognisi kita dan pengetahuan kita tentang perkembangan teknologi pengetahuan. Nah, itu cara kita, cara lain membela negara. Kalau anak-anak Lahat nanti banyak diterima universitas bergengsi di Jakarta, di luar negeri, nah itu kita ada legacy baik untuk bangsa ini, ada warisan baik untuk bangsa ini. Karena Lahat dulu adalah kota pelajar, ya. Dimulai dari Santo Yosef. Saya kebetulan SMP Santo Yosef, SMA Negeri 1, samping sini SPG. Ini SPG dulu bukan ya? Ini SPG dulu bukan ya Pak? Iya. Nah, ini SPG dulu. SPG banyak ceweknya dulu. Karena SMA itu main ke SPG ngelihat cewek dari SPG. Dulu ya. Sekarang sih enggak tertarik. Udah lemah kita. Usia udah 66 tahun. Ya, lemah sekali. Jadi ini Pak, saya pikir ya, orientasi ini kira-kira membuka wawasan kita, melompat dari siswa menjadi mahasiswa. Ingat maha ya, maha itu di atas siswa. Jadi begitu Anda masuk mahasiswa, Anda mulai menjadikan Anda mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri, bukan. Tetapi segala sesuatu Anda selesaikan dengan cara sendiri, dengan cara matang sebagai orang dewasa. Kalau anak sekolah SMA mau dipecut terus, ayo balik ke rumah, woy. Sekarang Anda mau jadi apa tergantung kalian, karena Anda sudah mahasiswa. Saya pikir ini Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pekan orientasi ini bisa menggerakkan semangat kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dengan kemajuan teknologi yang maha dahsyat ini. Kita jangan ketinggalan. Saya berpendapat cara mencapai capaian seperti Eropa, Amerika, Kanada, Taiwan, Korea Selatan, Cina ya, itu kita harus dengan pendidikan. Sayang sekali bangsa ini belum pro education, belum pro pendidikan yang serius. Kalau Malaysia lebih maju dari kita. Singapura, wah dasar sekali. Semua orang rata-rata menguasai ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan menguasai matematik. Apalagi Cina. Sekarang Cina itu bisa 100.000 mengirim orang ke luar negeri. India 125.000. Pokoknya kalau Anda ke Amerika satu ketika ada rezeki, mainlah ke Stanford ya atau Harvard. Yang kalian lihat nanti mukanya hitam-hitam legam. Pinter-pinter. Nah, di Stanford itu ada yang disebut dengan Silicon Valley. Silicon Valley itu perusahaan teknologi Amerika yang terbesar yang dimulai dengan Silicon Valley. Ya, dimulai Silicon Valley itu untuk membuat integrated circuit itu ya, untuk komputer, untuk radio, untuk handphone kalian itu. Sekarang sudah banyak. Cina sudah bisa meniru, seluruh bangsa-bangsa yang maju sudah bisa meniru. Dulu dikuasain. Ini membuat Amerika maju. Dia menguasai integrated circuit yang kecil-kecil itu, yang mini-mini itu loh, di situ dalam itu. Nah, itu dari Silicon Valley itu. Pertama iPhone ya. iPhone dan produk-produk Amerika yang itu semua dari saya, tapi Cina sudah meniru. Nah, kita belum ada inovasi seperti itu. Sedikit lagi Pak ya. Ada Puspitek kita bikin tahun 76 tidak berfungsi. Ada orang yang pintar-pintar, profesor, doktor semua tidak berfungsi. Nah, jadi kita tinggal berdoa saja. Nah, kebetulan Puspitek itu bapaknya Prabowo yang bikin Pak. Waktu bapaknya Menteri Ristek dan Teknologi tahun 1976. Tapi tidak berfungsi. Padi kita tidak ada inovasi. Kita ini butuh sekarang paritas unggul. Vietnam bisa 10-12 ton 1 hektar, kita cuma 2 ton Pak, paling tinggi Pak. Vietnam kenapa nggak bisa? Jadi pertanyaan kita mesti bisa. Kemudian kopinya nomor 2 di dunia, Merdeka baru tahun 75, kita nomor 3 kopinya. Luas, kopi kita lebih luas dari Vietnam. Dia sudah ekspor beras 7 juta ton Pak ke seluruh dunia. Indonesia impor dari Cina sebagian 1 juta, 1,5 juta. Jadi ini bangsa hebat. Saudara tahu enggak kenapa dia menjadi hebat ini? Perangnya 30 tahun. Separuh 12 tahun dengan Perancis, mati-matian, bunuh-bunuhan bener. Yang mati jutaan. Apalagi yang perang dengan Amerika sejak 57 sampai 85, 18 tahun itu. Yang mati berapa? 3 juta orang. Orang Vietnam. Mungkin ini yang spirit fight ini membuat mereka membuat bangsa besar, berdiaspora ke seluruh dunia,
bukalah kuliner di seluruh dunia yang paling terkenal. Apa kulinernya? Po. Nah, restoran Cina namanya Po. Di Jakarta itu ratusan restoran Cina terkenal. Di Inggris, di Amerika, semua restoran Cina. Kita nggak ada. Restoran Padang jarang kelihatan, soto jarang kelihatan. Ah, ini bangsa-bangsa maju itu dia salah satunya kampanyenya, diplomasinya dengan kuliner. Nah, Vietnam sudah majukan kuliner di seluruh dunia, Thailand seluruh dunia. Jadi kalau kita mau bangsa maju, salah satu mesti diplomasi kuliner juga. Kita nggak ada. Saya pernah sarankan dengan pemerintah, kita bikin satu aja, soto Indonesia, nah gitu kan. Nanti isinya nasi goreng, ikan asin, nasi goreng, apa namanya, yang lain lah kira-kira gitu. Ada nasi padangnya, tapi harus satu soto Indonesia. Nanti soto Padang, soto apa namanya, soto Madura, itu enak soto. Nah tapi kan fungsi diplomat kita ini belum belum maksimal. Jadi diplomat tuh orang pengangguran dilarikan ke luar negeri, Pak. Kayak gitulah. Jadi nggak kreatif dia untuk mempromosikan bangsa Indonesia. Kalau ke luar negeri, where are you from? Indonesia. You know Bali? Oh ya, Bali part of Indonesia. Saya bilang, oh gitu, ngerti dia. Dia ngerti Bali bukan Indonesia. Jadi yang terkenal Bali daripada Indonesia, Pak. Itulah kita kurang promosi. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua duta-duta ilmu pengetahuan untuk mempromosikan Indonesia lebih hebat. Nanti setelah Anda maju-maju, kemungkinan satu yang saya tambahkan, salah satu negara maju itu dimulai dari tumbuhnya industri swasta. Jadi adik-adik nggak usah berpegawai negeri, ya, kreasi di bidang swasta. Swasta itu banyak, mulai dari mengembangkan kuliner, hortikultura, industri kopi. Sekarang industri kopi kita banyak, home industri kopi. Laku. Banyak yang laku. Yang produknya bagus, rasanya enak, laku. Nah, jadi kita mulai dengan wira swasta. Kita akan kembangkan lebih kurang 6.000 UMKM yang mati di Lahat ini. Kita akan kembangkan. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu lulus ada pengetahuan tentang itu, nanti mau diajak, bolehlah datang sekali ke kantor Bupati, ya. Sambil kuliah, sambil mengembangkan kewirausahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, bagi kita semua lah, ya, terutama adik-adik yang belajar. Pesan saya sekali lagi adalah manfaatkanlah gadget itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi. Di situ kita juga bisa mandiri belajar matematik, bisa mandiri belajar fisika. Nanti kalau kurang ngerti yang prinsip-prinsipnya, cari ilmu fisik ini, guru fisika atau guru kimia. Memang sulit, kompleks sekali, ya. Matematik apalagi lebih sulit lagi. Tapi mudah-mudahan kalau kita intens belajarnya, mudah-mudahan literasi membaca meningkat, fisik ini matematik meningkat, sains meningkat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya ada tamu di rumah mau buru-buru pulang, ya. Bila topik udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Bursa Zarnubi, yang sangat luar biasa. Baiklah, Bapak, di sini kami mohon izin untuk sekaligus penyematan alma mater untuk pembukaan masa orientasi siswa baru Universitas Terbuka Palembang, Pak. Penyematan alma mater untuk siswa yang dipanggil untuk maju ke depan. Rivaldo PGSD, Nia Jamawati PGSD, Putri Agustina Administrasi Negara, Muhammad Alif Ilmu Hukum, Amelia Eka Saputri PGSD. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Bursa Zarnubi, dipersilahkan untuk menyematkan alma mater Universitas Terbuka Palembang.
Baiklah, inilah penyematan Alma Mater Universitas Terbuka Palembang tahun 2025. Untuk seluruh mahasiswa baru untuk menggunakan alma mater, dipersilahkan. Untuk seluruh mahasiswa, untuk berdiri, kita akan melakukan dokumentasi foto bersama. Ya. Baik, semuanya berdiri. Kita hitung mulai. 1, 2, 3. Oke. Lahat. 1, 2, 3. UT. Lambang UT. Ya. Iya, 1, 2, 3. Masya Allah. Baik. Terima kasih untuk Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Bursa Zarnubi telah hadir di orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang tahun 2024-2025. Tepuk tangan sekali lagi.
Ini materi mengenal UT. Jadi tidak kenal maka tak sayang, 10 menit ya. Setelah ini kegiatan acara kahot ya. Kahot. Nanti kita akan ada beberapa pertanyaan, adik-adik mahasiswa silahkan jawab. Yang juara 1, juara 1, juara 2, juara 3 nanti ada merchandise dari UT. Baik, silakan tampilkan materinya. Adik-adik mahasiswa, saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa kita 33.000 dari jumlah 671.000 se-Indonesia. Penutupan pembayaran tanggal 10 ya, Senin. Jadi bagi kawan-kawan teman-temannya yang belum bayar, tolong bayarlah segera, karena kalau sudah Senin pukul 11 lewat 59 menit malam tidak bisa lagi bayar. Jadi kalau ada sekali lagi kawan-kawan yang belum bayar silakan bayar. Next materinya. Ya. Nah, kantor kita ini yang background itu kantor kita di Palembang, kilometer 10, ya, Jalan Kolonel Burlian. Silahkan mampir kalau ke Palembang. Jadi harus tahu mana kantornya paling tidak ya. Jangan sampai kuliah di UT kantornya tidak tahu. Jumlah pegawai kita cuma 27 orang, ngelola 33.000. Pikirlah. Jadi kalau tidak sama-sama disiplin waktu, jadi kalau katanya mengikuti kegiatan kalender akademik ya harus diikuti tuh, harus tahu besok akan diajarkan bagaimana cara membaca kalender akademik. Harus paham dan harus dipatuhi. Kalau katanya ujian tanggal sekian, bayaran tanggal sekian terakhir, itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena semua kita melalui aplikasi online. Rasanya tidak mungkin 27 orang pegawai harus ngelola mulai dari registrasi, tutorial, terima bahan ajar, ujian, pengumuman hasil ujian, sampai registrasi hanya oleh orang 27. Oleh sebab itu nanti besok akan diberikan materi UT online. Jadi harus paham betul. Di Palembang UT daerah namanya. Ah, ini terus lewat baik. Nah, lewat sebaran penduduk lewat baik, terus sebaran siswa ya ini nih mahasiswa kita. Terus sebaran sekolah. Jadi 1280 sekian sekolah. Next, saya Sumsel. Nah, ini beasiswa kita. Jadi beasiswa kita ada beasiswa dari Pemda ya, Pemda provinsi, ada kabupaten ini hanya untuk penukal abab. Tadi tidak kata yang kencang, Pak minta beasiswa Pak. Tadi sudah aku sindir. Pak Bupati posisikan anggarannya untuk beasiswa, tapi nggak apa-apa. Akan kami tindak lanjuti nanti, mudah-mudahan baik. Lahat ini kan unggerot, banyak sumber dayanya yang luar biasa. Siapa tahu ada sebagian baik dari CSR perusahaan ya bisa menjadikan beasiswa. Ada juga dari bank, ada juga bidik misi, ada juga CSR ini, ada juga KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ada juga SNBP karena prestasi. Ada juga tadi kegiatan-kegiatan kita itu ada di sport seni, macam-macam kegiatan di UT, prestasi akademik ya. Tadi ikuti nanti. Nanti kita akan seleksi tingkat Palembang, tingkat provinsi, tingkat UT daerah, menang, kita teruskan ke UT pusat. Kalau sudah ke UT pusat, itu semua akomodasi segala macam itu ditanggung oleh UT. Ya. Next, ini mahasiswa kita tadi ya, pagi tadi, jam sekarang ini, barusan saya lihat sudah 30.340 sekian kalau tadi.
mahasiswa yang registrasi. Mudah-mudahan sampai penutupan registrasi Senin 10 Maret akan minimal harapan kita mencapai 33.000 lebih. Next. Ini jumlah mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia, tadi 671.000, terus sarjana, di samping sarjana, diploma, kita juga ada S2 ya. Di UT itu ada S2, ada S3 ya. S3-nya 101 peserta, S2 4.124, ada PPG juga. Untuk UT daerah tertentu ada PPG, Palembang belum ada. Yang banyak ini adalah diploma dan sarjana. Next. Ini tutorial, jadi adik-adik nanti setelah kegiatan OSMB, kita akan mulai kegiatan tutorial tanggal 12 April. 12 April mulai tutorial. Tutorial itu ada bermacam-macam, ada tutorial tatap muka, ada webinar, ada online ya. Nanti besok akan diajarkan bagaimana nanti aktivasi, bagaimana mengikuti tutorial lainnya. Tutorial ini wajib diikuti oleh mahasiswa. Karena apa? Karena harus tercatat kegiatan proses pembelajaran di pangkalan datanya Dikti. Ida akan keluar nomor ijazahnya kage kalau Ida melok kegiatan pembelajaran. Jadi tidak mungkin pangkalan Dikti, pangkalan datanya Dikti akan mengeluarkan nomor, tidak katik proses kegiatan tutorial, kegiatan belajar, tahu-tahu dia sudah lulus. Tidak mungkin. Jadi harus ada proses pembelajaran, semester 1, semester 2, semester 3. Ini tutorial ya. Next. Nah, kita ujian nih, lokasi ujian kayak ada di Lahat, ada di Pagar Alam, di Tebing, di Lubuk Linggau, seluruh Indonesia, kabupaten kota ada tempat ujian. Bahkan ada tempat ujian di 50 negara. Jadi orang Indonesia yang barangkali bekerja di luar negeri, ya di Hong Kong, Malaysia, di Korea, Jepang, ada mahasiswa UT ujian di situ, ujian bisa. Jadi adik-adik kalau pada saat menjelang ujian, sekarang kan sudah ngisikan tempat ujiannya Lahat barangkali. Tapi pada saat kegiatan tanggal kegiatan ujian ada halangan, Pak kami ada halangan nak ke Malaysia, ujianlah di Malaysia. Pak kami nak ke Korea, ujianlah di Malaysia. Tapi dengan catatan harus paling tidak 3 minggu sebelumnya harus ngelapor. Biar kita pindah ke tempat ujiannya ke luar negeri baik bisa, apalagi dalam negeri. Nak ke kabupaten lain, Muara Enim, Prabu Muli, Palembang, Jakarta, Bandung, yang penting melapor ya. Melapor. Next. Terus lokasi. Nah ini tujuan kita kegiatan hari ini memperkenalkan dan memberikan wawasan tentang UT, menjelaskan sistem pembelajaran jauh, menjelaskan layanan akademik, tadi sudah dijelaskan, memperkenalkan UT online, besok ini ya, menjelaskan etika akademik juga besok. Jadi mahasiswa harus beretika juga ya. Jangan sampai ngomong-ngomong di medsos yang kurang sopan ya. Jadi adab utama daripada ilmu, adab di atas ilmu. Next. Nih UT itu negeri. Ya, UT itu negeri diresmikan pada tahun 84 oleh Presiden Soeharto, Universitas Negeri yang ke-45. Apa tujuan berdirinya UT? Tadi sudah disampaikan oleh Kak Stephen. Saya kira terus. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini Universitas Terbuka itu mulai terhitung 23 Desember 2022 statusnya sudah naik kelas. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Negeri ya, berbadan hukum. Jadi bangga kita ikut PTNBH. Jadi pegawai kami itu ke depan kuota PNS sudah tidak dapat lagi. Tinggal pegawai tetap UT non PNS sebutannya. Next. Ini kantor pusat di Cabai Raya Pondok Cabai Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Ya. Di Tangerang Selatan, Pondok Cabai kalau dari Jakarta Selatan itu udah dekat. Kantor pusatnya di sana, rektornya di sana, dekannya di sana, para wakil rektor di
UT Pusat, di kantor UT Pusat. Next. Nah ini pimpinan di UT, Rektor Universitas Terbuka Dr. Muhammad Yunus, ya beliau baru terhitung 14 Januari jadi Rektor UT. Kemudian ada Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 1, merangkap 4, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Jadi strukturnya sama dengan universitas konvensional ya, negeri sama. Next. Nah, setiap provinsi ya, setiap provinsi ditambah satu layanan mahasiswa layanan luar negeri itu ada namanya UT daerah untuk membantu memperpendek proses, mempercepat proses akademik, registrasi baik akademik maupun non akademik. Di Palembang, di Sumsel namanya UT Palembang. Wilayahnya Sumatera Selatan. Padang Sumatera Barat ada UT Padang. Sumatera Utara ada UT Medan,